Novel fiksi bela diri cincin perintah Kaisar Naga yang ke-2676 hingga 2700. Bersama suara serak cerita berlanjut. Adik kedua, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Hu Yixiao menatap para murid yang wajahnya terbakar hingga tak bisa dikenali dan bertanya kepada tetua kedua. Bagaimanapun, formasi penilaian ini dikelola oleh tetua kedua, dan tetua kedualah yang memunculkan ide ini. Sekarang orang-orang mereka sendiri yang dibakar. Ini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetua kedua juga bingung. Dia sudah memberitahu murid-muridnya untuk tidak pergi lebih dulu, jadi bagaimana bisa berakhir seperti ini? Pada saat ini, tetua ketiga di samping tampaknya menyadari sesuatu, jadi dia dengan bangga berkata, "Menyakiti orang lain pada akhirnya akan menyakiti dirimu sendiri, ini adalah pembalasan." Kata-kata tetua ketiga membuat wajah Hu Yixiao dan tetua kedua semakin jelek. Pada saat ini, Sentian dan teman-temannya telah tiba di kolam obat. Sentian melihat ke kolam obat di depannya, dan melihat kabut putih menutupi bagian atas kolam obat. Kabut itu terbentuk oleh energi spiritual yang kaya. Ayo turun. Melihat ini, Sentian tidak sabar untuk turun. Tuan Sen, meskipun kolam obat ini bagus, Anda tidak bisa berendam terlalu lama di dalamnya. Anda harus tahu kapan harus berhenti. Fang Su mengingatkan Sentian. Saya mengerti. Sentian mengangguk, lalu melompat turun. Begitu dia memasuki kolam obat, Sentian merasa tidak perlu lagi menyerap energi spiritual yang kaya itu, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mengebornya ke dalam badannya. Fang Su juga melompat turun dan perlahan menikmati perasaan yang dibawa oleh kolam obat. Hanya Liu Ruyan yang masih ragu-ragu saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Jika dia melompat ke kolam obat seperti ini, badannya akan basah kuyup dan pasti akan terekspos, dan dia akan ketahuan. Sekarang Fang Su masih belum tahu identitas asli Liu Ruyan. Sentian melihat kekhawatiran Liu Ruyan, jadi dia berkata kepada Fang Su. "Kakak senior Fang, kolam obatnya sangat besar, saya pikir kita harus berendam di dalamnya secara terpisah. Jika jaraknya terlalu dekat, saya khawatir itu akan memengaruhi kultivasi dan penyerapan masing-masing." Tuan Sen benar, saya akan pergi lebih jauh. Fang Su mengangguk, lalu berenang menjauh. Setelah Fang Su berenang menjauh, Sentian menatap Liu Ruyan dan berkata, "Kamu bisa turun sekarang. Aku akan pergi ke tempat lain." Saat dia berkata demikian, Sentian hendak berenang ke tempat lain, tetapi sebelum Sentian sempat berenang menjauh, Liu Ruyan sudah melompat masuk. Saat badannya basah oleh air, sosok anggun Liu Ruyan langsung terungkap. Namun, Sentian tidak melihatnya lama-lama. Lagi pula, dia pernah melihat Liu Ruyan terbuka sebelumnya, jadi hal semacam ini sama sekali tidak menarik. Melihat Sentian bahkan tidak memandangnya, Liu Ruyan tampak sedikit marah. Namun, saat energi spiritual terus mengalir ke badannya, Liu Ruyan tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi dia tidak peduli dengan Sentian dan segera menutup matanya dan mulai berlatih. Sentian perlahan tenggelam ke dalam air, mati-matian menyerap energi spiritual yang teramat kaya. Terlebih lagi, wilayah kekuasaan Sentian tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba punya ide. Dia ingin melihat seperti apa dasar kolam obat itu. Kemudian Sentian menenggelamkan kinya ke dalam dantiannya, dan badannya mulai jatuh dengan cepat ke dasar kolam obat. Setelah tidak mengetahui berapa lama dia terjatuh, Sentian tiba-tiba menemukan bahwa kolam obat yang awalnya bening telah berubah menjadi biru muda, dan dia merasa seolah-olah berada di lautan biru. Ketika Sentian berada di laut biru, ia menemukan bahwa konsentrasi energi spiritual dan kecepatan penyerapannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat ia berada di atas air. Ini, Sentian tercengang. Mungkinkah semakin dalam Anda masuk ke kolam obat, semakin kaya energi spiritualnya? Memikirkan hal ini, Sentian menyingkirkan kegembiraannya dan mulai menyelam lagi. Selama penyelaman, Sentian bahkan tidak perlu melatih kemampuannya dengan sengaja, karena energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis menyerbu ke dalam badan Sentian. Tidak heran jika seseorang tidak dapat berendam dalam kolam obat ini dalam waktu yang lama. Jika seseorang yang alamnya tidak tinggi dan kekuatannya tidak kuat terus-menerus dipengaruhi oleh energi spiritual ini, ia pasti tidak akan mampu menahannya dan akan meledak dan mati.
Tanpa disadari, Sentian menemukan bahwa warna air di kolam obat di depannya mulai berubah dan berubah menjadi hijau muda, yang membuktikan bahwa Sentian telah mencapai tingkat lain dari kolam obat. Sentian berendam dalam air kolam obat berwarna hijau muda. Badannya tidak bergerak sama sekali, dan keterampilan bela dirinya tidak berjalan. Namun, dia merasa seolah-olah ada banyak hal yang menekan ke arahnya dari segala arah. Itu karena tekanan yang disebabkan oleh energi spiritual yang terlalu kuat yang secara otomatis memasuki badannya. Sentian sudah merasakan sedikit sesak di dadanya, dan tulang-tulangnya mulai berderit. Melihat ini, Sentian mengaktifkan badan emasnya yang tidak dapat dihancurkan, dan seluruh badannya ditutupi dengan sisik emas. Kemudian dia menutup matanya sedikit dan tetap di tempatnya, tidak bergerak. Pada saat ini, Sentian tidak berani melangkah lebih jauh dengan gegabah dan hanya bisa beradaptasi secara perlahan dengan lingkungan sekitar. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan dantian Sentian seperti lubang tanpa dasar, menyerap energi spiritual yang mengalir ke badannya, menerima semuanya. Pada saat ini, di atas kolam obat, Liu Ruyan dan Fang Su telah tiba di darat, dan keduanya dengan cemas mencari Sentian. Setelah berendam hanya selama 50 menit, Liu Ruyan menerobos puncak alam transformasi dan mencapai alam fusi. Fang Su juga bertahan selama lebih dari setengah jam, tetapi akhirnya badannya tidak tahan lagi, jadi dia pergi ke darat. Tetapi saat ini, kedua orang itu telah berada di darat selama lebih dari 1 jam, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Sentian. Ini apa yang terjadi? Mengapa Tuan Sen menghilang? Fang Su sangat cemas. Dia telah mencari di seluruh kolam obat, tetapi masih tidak dapat menemukan Sentian. Liu Ruyan juga sangat cemas saat ini. Area kolam obat tidak terlalu besar. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan orang yang masih hidup? Fang Su dan Liu Ruyan mencari dengan sia-sia. Bahkan jika mereka tinggal di sekitar kolam obat terlalu lama, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada badan mereka. Bagaimanapun, energi spiritual di sini mengalir deras ke dalam badan tanpa disengaja. Jika Anda tidak cukup kuat dan tidak dapat memurnikan energi spiritual yang masuk ke dalam badan tepat waktu, itu juga akan membahayakan badan. Sekarang Liu Ruyan dan Fang Su sudah mencapai batasnya. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, sesuatu yang tidak terduga mungkin akan terjadi. Ayo kita keluar dulu. Meskipun Liu Ruyan ingin terus mencari, dia tahu bahwa jika mereka tinggal lebih lama lagi, tidak seorang pun dari mereka akan bisa pergi. Fang Su tidak punya pilihan selain mengikuti Liu Ruyan dan segera keluar dari kolam obat. Orang-orang dari Sekte Yuding masih menunggu di celah gunung. Lagi pula, memasuki kolam obat-obatan hanya memakan waktu sekitar 1 jam atau lebih, bahkan bagi orang-orang kuat, jadi kebanyakan orang menunggu di jalan masuk. Hu Yixiao dan tetua kedua juga tidak pergi. Meskipun murid-murid mereka terbakar hingga tak bisa dikenali oleh api yang berkobar bahkan sebelum mereka memasuki kolam obat, mereka tetap tinggal untuk melihat bagaimana keadaan Sentian. Tak lama kemudian, 2 sosok muncul di celah gunung. Liu Ruyan dan Fang Su keluar. Ketika tetua ketiga melihat Fang Su dan Liu Ruyan keluar, dia tertegun dan buru-buru melangkah maju dan bertanya. Fang Su, di mana Tuan Sen? Fang Su melirik tetua ketiga dan sangat takut sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Liu Ruyanlah yang berkata, Sentian hilang. Hilang. Mata tetua ketiga membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa menghilang? Kolam obat tidak besar, dan hanya ada 1 jalan keluar. Tetua ketiga sama sekali tidak mengerti bagaimana orang yang masih hidup bisa tiba-tiba menghilang setelah memasukinya. Liu Ruyan hanya bisa menceritakan sekilas apa yang terjadi setelah mereka masuk, dan kemudian tetua ketiga mengerutkan kening. Karena Sentian tidak dapat dilihat di permukaan kolam obat, dan Sentian belum keluar dari sini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Sentian telah tenggelam ke dasar kolam. Setelah mendengar ini, Hu Yixiao dan tetua kedua di samping menebak hal yang sama seperti tetua ketiga. Tidak mungkin orang yang masih hidup menghilang tanpa alasan. Alasan mengapa mereka tidak dapat melihat Sentian di kolam obat adalah karena Sentian tenggelam ke dasar kolam. Sentian ini benar-benar tidak tahu diri. Sudah lebih dari 2 jam sekarang. Jika dia benar-benar berani masuk jauh ke dalam kolam obat, dia mungkin sudah meledak dan mati sekarang. Tetua kedua berkata dengan ekspresi agak sombong. Penatua ketiga, apakah ini benar-benar terjadi?
Apakah sangat berbahaya untuk masuk jauh ke dalam kolam obat? Liu Ruyan bertanya dengan suara rendah dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tetua ketiga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Menurut catatan, semakin dalam Anda masuk ke kolam obat, semakin terkonsentrasi dan mendominasi energi spiritual, dan sulit bagi orang biasa untuk menahannya. Bahkan tetua tertinggi yang berendam di kolam obat selama 3 jam tidak berani masuk jauh ke dalamnya saat itu. Jika Tuan Sen benar-benar masuk jauh ke dalamnya, saya khawatir dia akan berada dalam bahaya besar. Mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga, wajah Liu Ruyan menjadi sangat jelek. Dalam hatinya, dia baru saja mengembangkan perasaan terhadap Sentian, tetapi Sentian menjadi seperti ini. Tuan, bagaimana kalau saya pergi mencarinya? Fang Su bersiap untuk kembali dan melihat lagi. Berhenti, Hu Yixiao angkat bicara saat ini. Menurutmu kolam obat itu apa? Anggap saja itu adalah pemandianmu. Masuklah jika kau mau. Sekarang kalian berdua sudah keluar, kolam obat itu harus ditutup. Hu Yixiao sudah siap untuk menutup kolam obat itu. Kakak senior, masih ada murid di sana yang belum keluar. Bagaimana kamu bisa menutup kolam obat? Tetua ketiga buru-buru bertanya kepada Hu Yixiao. Sudah lebih dari 2 jam sekarang. Bagaimana mungkin Sentian bisa tinggal di sana begitu lama? Mungkin dia sudah berubah menjadi genangan darah dan daging. Hu Yixiao berkata dengan dingin. Saudaraku, tetua tertinggi tinggal di sana selama 3 jam saat itu. Sekarang baru lebih dari 2 jam. Mengapa Anda menutup kolam obat? Tanya tetua ketiga. Bisakah Sentian dibandingkan dengan tetua agung? Tapi karena kamu sudah mengatakannya, aku akan memberimu waktu 1 jam lagi. Jika Sentian tidak keluar, aku akan menutup kolam obat. Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia menemukan sebuah batu besar untuk duduk, dan menunggu dengan tenang. Tetua ketiga tidak berdaya dan hanya bisa berdoa agar Sentian segera keluar. Namun, dalam hati tetua ketiga, dia juga tahu bahwa harapannya sangat tipis. Pada saat ini, Sentian masih mengambang dengan tenang di area hijau muda. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan itu masih memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Perlahan membuka matanya, Sentian tiba-tiba tenggelam lagi. Tak lama kemudian, lampu di sekeliling meredup, dan semuanya menjadi gelap gulita. Bahkan air di kolam obat pun berubah menjadi hitam pekat, dan Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Sentian hanya bisa mengandalkan indera spiritualnya untuk meraba-raba ke bawah sedikit demi sedikit, dan pada saat ini, suara renyah tiba-tiba datang dari lautan kesadaran Sentian, seperti anak ayam yang keluar dari cangkangnya. Kemudian badan Sentian bergetar hebat, dan cahaya terang bersinar di matanya. Sentian langsung menarik kembali indera spiritualnya dan berhenti menggerakkan badannya, karena dia tahu bahwa inilah saatnya baginya untuk menerobos batasan tersebut. Sentian membuka semua meridian di badannya, memungkinkan energi spiritual memengaruhi setiap bagian badannya tanpa hambatan. Duar, tiba-tiba, kolam obat yang tenang itu diaduk oleh ombak besar, dan kolom air yang tebal terbang ke langit dari dasar kolam. Puncak alam transformasi. Wajah Sentian penuh dengan kegembiraan. Ia tidak menyangka bahwa ia baru sebentar berada di kolam pengobatan, dan ia sudah berhasil menembus kondisi yang selama ini mengganggunya. Sentian merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam badannya telah terkondensasi ke tingkat baru, dan kesadaran serta badannya juga menjadi jauh lebih kuat. Sepertinya jika aku terus tinggal di sini, aku akan dapat menembus alam transformasi dan mencapai alam fusi dalam waktu singkat. Sentian sangat bersemangat. Berlatih di kolam pengobatan ini jauh lebih cepat daripada berlatih di luar. Sentian cukup puas dengan pilihannya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa kumpulan obat Sekte Yuding begitu kuat. Pada saat ini, orang-orang yang menunggu Sentian di celah juga mendengar pergerakan di kolam obat. Suara apa itu? Semua orang melihat ke arah kolam obat dengan kaget. Mengapa aku merasa seperti seseorang telah membuat terobosan? Aura yang mengerikan, mungkinkah Sentian telah membuat terobosan di sana? Beberapa orang mulai berdiskusi. Hu Yixiao dan tetua kedua menatap kolam obat dengan ekspresi serius. Jika Sentian benar-benar berhasil menembus kolam obat, itu akan merepotkan bagi mereka. Tuan, mungkinkah ini aura yang dipancarkan oleh Tuan Sen? Fang Su buru-buru bertanya kepada tetua ketiga. Tetua ketiga tidak mengatakan apa-apa karena dia juga tidak tahu. Lagi pula, jika Sentian berhasil menembus aura mengerikan ini, dia pasti akan berhasil menembus alam fusi.
Tetapi tidak realistis bagi Sentian untuk menerobos ke alam fusi dalam waktu sesingkat itu. Tetua ketiga tidak tahu bahwa gerakan terobosan alam Sentian jauh lebih kuat daripada yang lain. Jika Sentian berhasil menembus alam fusi, seluruh sekte Yuding mungkin akan diselimuti oleh guntur. Kakak senior, kurasa kita harus menutup kolam obat. Tetua kedua berkata kepada Hu Yixiao. Hu Yixiao mengangguk dan bersiap untuk menutup kolam obat. Tidak peduli siapa yang membuat suara di dalam, selama kolam obat ditutup, orang yang terperangkap di dalamnya pasti akan mati. Kakak, bukankah kau bilang akan memberiku waktu 1 jam? Sekarang belum waktunya. Tetua ketiga bertanya ketika melihat Hu Yixiao hendak menutup kolam obat. Aku punya hal lain yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia perlahan-lahan menyatukan kedua tangannya, dan pintu masuk ke kolam obat juga perlahan tertutup. Tuan, Fang Su menjadi cemas saat melihat kolam obat ditutup. Jika Sentian masih ada di dalam, dia pasti sudah mati. Tetua ketiga memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya, tetapi sekarang karena kolam obat telah ditutup, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun. Ayo pergi. Tetua ketiga menatap tak berdaya ke arah kolam obat, siap membawa Fang Su dan Liu Ruyan pergi. Namun, ketika tetua ketiga hendak pergi, tetua kedua menghalangi jalan tetua ketiga. Adik ketiga, mengapa murid barumu ini terlihat familiar? Apakah aku pernah melihatnya di suatu tempat? Tetua kedua menyadari bahwa semakin dia menatap Liu Ruyan, semakin familiar penampilannya. Dia juga menemukan aura pada Liu Ruyan, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin kakak senior kedua melihatnya? Dia hanya murid baru yang aku rekrut dari tempat lain. Tetua ketiga tersenyum tipis, tetapi saat ini dia sangat gugup. Jika tetua kedua mengetahui identitas Liu Ruyan saat ini, itu akan berbahaya. Mungkin aku salah, tapi murid barumu cukup kuat. Tetua kedua menatap Liu Ruyan dan menyingkir. Tetua ketiga buru-buru membawa Fang Su dan Liu Ruyan pergi. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Hu Yixiao bertanya pada tetua kedua. Oh, tidak apa-apa, hanya saja terlihat familiar. Tetua kedua melambaikan tangannya, lalu memimpin anak buahnya pergi. Namun, tetua kedua saat ini sudah meragukan identitas Liu Ruyan. Alasan mengapa dia tidak memberitahu Hu Yixiao adalah karena dia ingin menyelidikinya sendiri. Jika identitas Liu Ruyan sesuai dengan dugaannya, maka dia dapat menggunakan kejadian ini untuk melaksanakan rencananya. Semua orang pergi dan kolam pengobatan kembali tenang. Pada saat ini, jauh di dalam kolam obat, Sentian terus menyelam menuju bagian terdalam kolam obat. Meskipun energi spiritual yang mengerikan di sekitarnya mengalir ke badan Sentian seperti badai, energi itu dengan cepat disempurnakan oleh teknik jantung konsentrasi Sentian. Ditambah dengan badan Sentian yang tidak normal, tidak ada bahaya untuk saat ini. Sentian tidak tahu sudah berapa lama dia menyelam. Di dasar kolam, gelap gulita, tetapi sekarang ada sedikit cahaya. Sentian melihat ke arah cahaya itu dan melihat pola formasi yang sangat besar. Pola itu memancarkan cahaya redup, yang menunjukkan bahwa formasi itu sedang diaktifkan. Mungkin karena usianya, cahaya pada pola formasi sangat redup. Apakah ada sesuatu yang tersegel di dasar kolam obat ini? Melihat pola formasi itu, Sentian sangat terkejut. Tetapi sekarang dia ada di sini, tidak peduli apa yang ada di dasar kolam obat-obatan. Sentian berencana untuk mencari tahu. Saat Sentian terus menyelam lebih dalam, cahaya yang awalnya redup mulai bersinar terang, dan pola formasi mulai menjadi lebih padat. Ketika Sentian melihat ke atas, dia melihat bahwa area dalam radius beberapa mil penuh dengan rune formasi yang padat. Ini adalah pertama kalinya Sentian melihat serangkaian rune dengan skala dan kompleksitas seperti itu. Cahaya redup yang dilihatnya tadi bukan disebabkan oleh sihir penyelamatan dari formasi, tetapi karena air di dasar kolam itu hitam seperti tinta, jadi cahayanya redup. Sekarang Sentian telah tiba di depan formasi, cahaya pada formasi menjadi lebih terang. Melihat formasi rune rumit di depannya, Sentian bingung harus mulai dari mana. Jika formasi sebesar itu dibuat oleh satu orang, maka orang ini pastilah ahli formasi tingkat atas. Formasi sebesar itu, dengan ukiran rune yang rumit dan berliku-liku, kalau ada cacat sedikit saja, seluruh formasi besar itu akan hancur. Sentian sekarang adalah salah satu yang terbaik dalam seni formasi, tetapi jika dia diminta untuk mengukir formasi sebesar itu,
Sentian takut dia tidak akan mampu melakukannya. Tapi bagaimana bisa ada formasi sebesar itu di dasar kolam obat-obatan Sekte Yuding? Apa gunanya menyembunyikan formasi sebesar itu di sini? Sentian perlahan mendarat di formasi itu, lalu dengan lembut menyentuh formasi besar itu dengan tangannya, merasakan napas dalam formasi itu. Tampaknya Sentian dapat mengetahui siapa yang telah menyiapkan formasi sebesar itu dari napas yang tersisa dalam formasi itu. Ketika tangan Sentian menyentuh formasi itu, cahaya putih lembut langsung menyelimuti Sentian. Cahaya lembut ini sama sekali tidak menyinggung, tetapi malah membuat Sentian merasa sangat nyaman. Tepat ketika Sentian dikelilingi oleh cahaya lembut, kristal naga di dadanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan jejak kekuatan naga terpancar darinya, lalu menyatu dengan cahaya lembut. Pada saat ini, Sentian sepertinya merasakan semacam panggilan. Dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa ada sebuah objek yang ditekan di bawah formasi besar ini. Sentian dengan lembut meletakkan kedua tangannya pada formasi itu, memejamkan matanya sedikit, dan melepaskan semua kesadaran spiritualnya. Kristal naga dalam badan bersinar semakin cepat, dan kekuatan naga juga melonjak keluar. Setelah kekuatan naga keluar dari badan Sentian, cahaya putih lembut yang awalnya terpancar dari formasi menjadi menyilaukan. Dan kekuatan naga Sentian mulai terus-menerus mempengaruhi formasi. Kekuatan naga itu tampaknya berada di luar kendali Sentian dan memiliki kesadarannya sendiri, terus-menerus menyerang formasi besar di bawah kaki Sentian. Dari dalam formasi itu, cahaya putih menyilaukan terpancar, menyebarkan kekuatan naga yang terpancar dari badan Sentian lagi dan lagi. Sentian sedikit mengernyit, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menghisap. Kekuatan naga manik itu langsung terserap ke dalam badan Sentian. Menekan kekuatan ganas naga, Sentian dengan hati-hati memeriksa formasi di bawah kakinya. Pada saat ini, Sentian tampaknya mengerti sesuatu. Seharusnya ada naga raksasa yang ditekan di bawah formasi ini, dan naga raksasa ini tampaknya memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, sehingga kekuatan naga di badannya tidak terkendali. Sentian memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa formasi besar ini tidak berbahaya. Selama tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menghancurkan formasi tersebut tidak akan secara aktif menyerang siapapun. Sebaliknya, tidak hanya tidak akan ada bahaya dalam formasi ini, tetapi juga akan ada manfaat besar, karena ada sejumlah besar kekuatan lembut dalam formasi ini. Cahaya putih lembut tadi menyelimuti Sentian, membuatnya merasa sangat nyaman. Jika kekuatan naga suci itu tidak tiba-tiba menjadi ganas dan menyerang formasi itu tidak akan melawan. Setelah mengamati sejenak, Sentian dengan lembut menekan satu tangan pada bagian formasi, dan aliran kekuatan spiritual perlahan-lahan menembus ke dalam formasi. Bas! Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar langsung menghantam Sentian. Melihat ini, Sentian hanya bisa mulai mempelajarinya lagi dengan perlahan tanpa daya. Sekte Yuding, kediaman tiga tetua. Sekarang 2 hari telah berlalu, kolam obat telah ditutup, dan tidak ada berita dari Sentian. Tampaknya Sentian dalam bahaya besar. Awalnya, tetua ketiga ingin Liu Ruyan membentuk pasangan Tao dengan Sentian, dan menggunakan kekuatan Sentian untuk membantu Liu Ruyan merebut Sekte Yuding. Sekarang setelah kehidupan dan kematian Sentian tidak diketahui, tetua ketiga perlu membuat rencana jangka panjang tentang cara merebut kembali Sekte Yuding. Tetua ketiga, berapa banyak mantan bawahan ayahku yang masih berada di Sekte Yuding sekarang? Liu Ruyan bertanya kepada tetua ketiga. Nona, ketua sekte lama memiliki beberapa mantan bawahan, tetapi setelah bertahun-tahun, saya khawatir orang-orang itu telah lama tergoda oleh anggur, seks, uang, dan kekuasaan, dan telah menjadi kaki tangan Hui Xiao. Tetua ketiga sedikit mengernyit. Liu Ruyan juga mengerutkan kening, tampak sangat jelek. Banyak orang tidak akan peduli dengan persahabatan ketika berhadapan dengan kepentingan. Tetua ketiga, jika kita dapat meminta tetua tertinggi untuk maju, apakah dia akan mendukungku? Tanya Liu Ruyan. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari tetua agung, akan jauh lebih mudah untuk merebut kembali Sekte Yuding. Hanya dengan satu kata dari tetua agung, Hui Xiao mungkin tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Terlebih lagi, semua orang di seluruh Sekte Yuding pasti akan mendengarkan kata-kata tetua tertinggi. Bagaimanapun, semua orang di Sekte Yuding menganggap tetua tertinggi sebagai dewa. Namun, tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tetua Agung sudah lama berhenti bertanya tentang pertempuran di Sekte Yuding. Selama tidak ada yang menyerbu Sekte Yuding dan membahayakan kelangsungan hidup Sekte Yuding, Tetua Agung tidak akan muncul. Kata-kata Tetua ketiga membuat Liu Ruyan terdiam. Tanpa dukungan Tetua Agung, dia tidak tahu seberapa yakinnya dia bahwa dia bisa membunuh Hu Yixiao dan mengambil kembali Sekte Yuding. Tanpa sadar, Liu Ruyan teringat lagi pada Sentian. Meskipun dia dan Sentian belum lama saling kenal, dia selalu bisa merasakan rasa aman dari Sentian. Jika Sentian ada di sana, mungkin Sentian akan punya ide. Tepat ketika Tetua ketiga dan Liu Ruyan terdiam, tiba-tiba sebuah sosok tampak melintas di luar jendela. Siapa dia? Tetua ketiga terkejut dan bertanya dengan keras. Kalian harus tahu bahwa identitas Liu Ruyan tidak boleh terbongkar. Sekarang ada seseorang di luar jendela ruangan. Mereka baru saja menemukan bahwa jika identitas Liu Ruyan terbongkar, apalagi mengambil kembali Sekte Yuding dari Hu Yixiao, kemungkinan besar dia tidak akan bisa kabur dari Sekte Yuding. Hu Yixiao tahu bahwa Liu Ruyan masih hidup, dan dia pasti akan membunuh Liu Ruyan dengan cara apapun. Saudara muda ketiga, jangan kaget, ini aku. Pada saat ini, tetua kedua mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kakak kedua, wajah tetua ketiga penuh dengan keterkejutan. Tetua kedua menatap Liu Ruyan dan membungkuk sedikit, berkata, "Salam, Nona muda." Tetua kedua, "Mengapa Anda ada di sini?" Liu Ruyan bertanya dengan heran. Bagaimanapun, ini adalah kediaman tetua ketiga, dan tetua kedua biasanya tidak akan pernah datang ke sini. Aura tetua ketiga sudah meningkat saat ini, dan dia siap menyerang tetua kedua kapan saja. Identitas Liu Ruyan tidak boleh terungkap. Meskipun tetua kedua sedikit lebih kuat, dengan Liu Ruyan di sini. Liu Ruyan juga merupakan orang kuat di alam fusi. Tetua ketiga ditambah Liu Ruyan mungkin tidak sebanding dengan tetua kedua. Tetua kedua merasakan niat membunuh muncul dari tetua ketiga dan tersenyum cepat. Kakak ketiga, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika aku ingin mengungkapkan identitas wanita tertua, kakak tertua akan mengetahuinya pada hari kolam obat dibuka. Tetua kedua sudah mulai meragukan identitas Liu Ruyan pada hari kolam obat dibuka. Meskipun Liu Ruyan mengubah penampilan dan suaranya, ada beberapa hal tentang dirinya yang tidak dapat diubah. Kakak kedua, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Tetua ketiga bertanya kepada tetua kedua dengan dingin. Saya datang ke sini untuk mencari wanita tertua. Ketika saya tahu dia masih hidup, saya sangat gembira. Saya tahu Anda sedang mencari kesempatan untuk mengambil kembali Sekte Yuding dari kekuatan kakak tertua, jadi saya datang untuk melihat apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Tetua kedua langsung ke intinya. Tetua ketiga tampak sedikit terkejut saat mendengar ini. Ia tidak menyangka tetua kedua akan begitu terus terang. Kakak kedua, mengapa kau menolongku? Kau seharusnya tahu bahwa muridmu baru saja dibunuh oleh muridku. Sudah cukup baik kau tidak membenciku, tetapi kau masih akan menolongku. Lagi pula, kau menghubungi kultivator jahat itu secara pribadi dan menggunakan kultivator jahat itu untuk membunuh orang-orangku. Sekarang kau bilang kau ingin menolong kami. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Karena tetua kedua sangat terus terang, tetua ketiga tidak bertele-tele dan langsung memberitahunya fakta bahwa tetua kedua berhubungan dengan kultivator jahat itu. Adik junior, kurasa kau salah paham. Aku tidak membantumu, aku membantu Nona tertua. Jika Nona tertua tidak hidup, aku akan tetap menganggapmu sebagai duri dalam dagingku, dan aku, Sentian, akan tetap memburumu sampai akhir. Tapi sekarang Nona tertua masih hidup. Kau dan aku sama-sama dipromosikan oleh pemimpin sekte lama. Tentu saja, kita harus mempertimbangkan Nona tertua. Aku sudah lama tidak menyukai Hu Yixiao itu. Sejak dia menjadi pemimpin sekte-sekte Yuding, dia selalu sombong dan tidak pernah memperlakukan kita sebagai manusia. Dia memukuli kita kapanpun dia mau dan memarahi kita kapanpun dia mau. Aku sudah muak. Tetua kedua penuh amarah dan mengutuk Hu Yixiao. Tetua ketiga menatap tetua kedua dan agak mempercayainya. Bagaimanapun, tetua kedua ditampar di muka oleh Hu Yixiao di depan umum, dan tetua ketiga juga melihatnya. Tidak ada yang akan percaya bahwa tetua kedua tidak memiliki dendam di hatinya setelah ditampar. Bagaimanapun, dia adalah tetua kedua dari sekte Yuding. Memang agak keterlaluan bagi Hu Yixiao untuk tidak memberinya muka dan menamparnya langsung.
Itulah sebabnya tetua kedua sekarang sangat marah dan memarahi Hu Yixiao, dan baru kemudian tetua ketiga akan sedikit mempercayainya. Liu Ruyan menatap tetua ketiga dengan bingung. Bagaimanapun, Liu Ruyan telah koma selama bertahun-tahun dan dia tidak tahu apapun tentang apa yang telah terjadi. Jadi dia tidak tahu apakah yang dikatakan tetua kedua itu benar atau tidak. Dia hanya bisa menunggu dan melihat reaksi tetua ketiga. Kakak kedua, karena kamu tahu identitas nona tertua dan datang ke sini secara diam-diam, kurasa kamu sudah punya solusinya. Hu Yixiao menggunakan racun untuk membunuh pemimpin sekte lama. Untungnya, nona tertua tidak ditakdirkan untuk mati. Dia akhirnya terbangun setelah koma selama beberapa tahun. Sekarang nona tertua sudah terbangun, kita perlu membuat Hu Yixiao membayar harganya dan mengambil sekte Yuding darinya. Apakah kamu punya ide bagus? Tetua ketiga bertanya kepada tetua kedua dengan ragu-ragu. Adik ketiga, kamu sudah sendirian di sini selama bertahun-tahun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekte ini. Hu Yixiao adalah seorang diktator dan banyak orang di sekte Yuding mengeluh tentangnya. Jika nona tertua berdiri saat ini dan mengungkap apa yang dilakukan Hu Yixiao, saya yakin banyak orang akan mendukungnya. Akan ada konferensi sekte dalam beberapa hari. Kita bisa membiarkan nona tertua menyamar untuk menghadiri konferensi, dan kemudian berdiri di konferensi untuk mengungkap kejahatan Hu Yixiao. Lalu kita berdua akan berbicara bersama untuk mendukung nona tertua dan secara langsung mengisolasi Hu Yixiao. Pada saat itu, Hu Yixiao akan menjadi tikus yang ingin dikalahkan semua orang, dan nona tertua dapat dengan mudah mengambil kembali sekte Yuding, membawa Hu Yixiao ke pengadilan, dan membalaskan dendam master sekte lama. Tetua kedua menganalisis dengan cermat. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, tetua ketiga berpikir keras, lalu berkata, "Kakak kedua, apakah kamu serius? Tentu saja, apakah menurutmu aku akan menyakiti wanita tertua? Jika aku ingin menyakiti wanita tertua, aku akan mengungkapkan identitasnya pada hari kolam obat dibuka." Tetua kedua berkata dengan serius. Tetua ketiga menatap tetua kedua dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah yang dikatakan tetua kedua itu benar atau tidak. Namun, sudah sampai pada titik ini, dan tetua ketiga hanya bisa memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan tetua kedua. Sekarang, selain bergabung dengan tetua kedua, tetua ketiga tidak dapat memikirkan ide bagus lainnya. Kakak kedua, aku percaya padamu. Kita tunggu saja pertemuan sekte dan biarkan nona tertua mengungkap wajah asli Hu Yixiao dan merebut kembali sekte Yuding. Kata tetua ketiga, "Baiklah, aku akan kembali dan membuat pengaturan. Selama kita berdua bekerja sama untuk membantu nona muda mengambil kembali sekte Yuding, sama sekali tidak akan ada masalah." Tetua kedua mengangguk, lalu menatap Liu Ruyan dan berkata, "Nona muda, aku pamit dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu." Tetua kedua, kata Liu Ruyan dengan sopan. Tetua kedua berjalan kembali, dan Liu Ruyan menatap tetua ketiga dan berkata, "Tetua ketiga, apakah menurutmu tetua kedua dapat diandalkan?" Tetua ketiga tidak berbicara. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Aku juga tidak tahu, tetapi kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya sekarang. Aku harap saudara kedua itu dapat melihat wajah ketua sekte lama dan benar-benar ingin membantu kita." Liu Ruyan berhenti berbicara, dan tampaknya keberhasilan atau kegagalan mereka sekarang bergantung pada tetua kedua. Pada saat ini, setelah meninggalkan kediaman tetua ketiga, tetua kedua memiliki senyum puas di wajahnya. Setelah kembali ke sekte Yuding, tetua kedua tidak kembali ke rumahnya sendiri, tetapi langsung pergi mencari Hu Yixiao. "Adik kedua, apa yang kau lakukan di sini selarut ini?" tanya Hu Yixiao setelah melihat tetua kedua. "Saudaraku, ada sesuatu yang ingin aku laporkan kepadamu," kata tetua kedua. "Katakan saja apapun yang ingin kau katakan." Hu Yixiao memejamkan matanya sedikit, berbaring di kursi, tampak malas. Tetua kedua memandang murid-murid di kedua sisi, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua keluarlah, aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepada ketua sekte." Beberapa murid sekte Yuding tercengang, lalu menatap Hu Yixiao. Lagi pula, mereka hanya mendengarkan Hu Yixiao dan tetua kedua tidak bisa memerintah mereka. "Kalian keluar saja." Hu Yixiao melambaikan tangannya. Setelah beberapa pengikut sekte Yuding pergi, tetua kedua bergegas mendekati Hu Yixiao dan berbisik di telinga Hu Yixiao.
Setelah mendengar perkataan tetua kedua, mata Hu Yixiao yang awalnya sedikit tertutup, tiba-tiba terbuka lebar, dan dia melompat dari kursinya. Adik kedua, apakah yang kau katakan itu benar? Hu Yixiao bertanya dengan kaget. Kakak, tentu saja itu benar. Aku jelas tidak berbohong padamu. Aku baru saja kembali dari kediaman adik laki-laki ketigaku. Tetua kedua berkata dengan serius. Alis Hu Yixiao berkerut erat, tatapan matanya sedikit menyipit, dan ada tatapan pembunuh yang kuat di matanya. Aku tidak menyangka bahwa nona tertua masih hidup. Tidak heran murid baru yang direkrut oleh saudara muda ketiga tampak agak familiar bagiku. Selama bertahun-tahun, saudara muda ketiga telah menyembunyikannya begitu dalam. Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap tetua kedua dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Saudara muda kedua, mengapa kau tiba-tiba memberitahuku tentang ini? Kau seharusnya tahu bahwa ketua sekte lama memperlakukanmu dengan sangat baik. Hu Yixiao tidak mengerti mengapa tetua kedua datang untuk memberitahu dia dan memberitahunya tentang ini. Jika tetua kedua dan tetua ketiga bergabung, dan dengan munculnya Liu Ruyan, akan sangat mudah untuk mengambil kembali sekte Yuding darinya. Tetapi sekarang tetua kedua benar-benar memilih untuk mengkhianati tetua ketiga dan Liu Ruyan, yang membuat Hu Yixiao sedikit bingung. Saudaraku, selama bertahun-tahun kau telah memperlakukanku dengan baik. Kau telah membiarkanku mengelola semua urusan sekte, baik besar maupun kecil, dan bahkan mempercayakanku dengan hal-hal penting seperti gudang. Aku tahu bahwa hanya dengan mengikutimu, saudaraku, aku dapat memiliki kehidupan yang baik. Jika sekte Yuding benar-benar diambil alih oleh Liu Ruyan, adik laki-laki ketigakulah yang akan dihargai di masa depan. Aku khawatir aku tidak akan memiliki tempat tinggal di sekte Yuding. Tetua kedua menjelaskan. Hahaha, kakak kedua benar-benar melihat segala sesuatunya dengan jelas. Karena kamu telah memilih untuk berdiri di pihakku, aku akan memberimu hadiah besar setelah kita mengurus mereka. Hu Yixiao tertawa terbahak-bahak, melihat ekspresi gembira Hu Yixiao. Tetua kedua juga tersenyum, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam senyuman tetua kedua. Setelah meninggalkan rumah Hu Yixiao, tetua kedua datang ke gudang lagi, lalu membuka formasi di sudut, dan langsung tiba di ruang yang sangat gelap. Di sini, Zeyan sedang memulihkan diri. Beberapa hari yang lalu, dia memimpin orang untuk membunuh Sentian, tetapi dia gagal membunuh Sentian dan kehilangan beberapa anak buahnya. Hal ini membuat Zeyan sangat tertekan. Melihat tetua kedua datang, Zeyan hanya membuka matanya sedikit lalu menutupnya lagi. Kesempatan kita telah tiba, tetua kedua berkata kepada Zeyan dengan sedikit kegembiraan. Apakah kau berencana untuk merebut sekte Yuding? Tanya Zeyan. Ya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Tetua kedua mengangguk. Saya baru saja kehilangan beberapa guru. Seberapa yakinkah saya jika saya akan merebut sekte Yuding sekarang? Dan Sentian itu mungkin adalah variabel terbesar di sekte Yuding. Orang itu benar-benar jahat. Zeyan sekarang pusing ketika memikirkan Sentian. Hahaha, jangan khawatir. Sentian tidak akan muncul lagi. Dia telah terperangkap di kolam obat dan mungkin sudah meninggal sekarang. Kamu hanya perlu menghubungi semua orang yang kamu bisa, dan beritahu mereka bahwa selama aku merebut sekte Yuding, kamu tidak perlu bersembunyi lagi dan dapat hidup terang-terangan di sekte Yuding. Hu Yixiao berpikir bahwa dia bisa duduk dengan kokoh di atas tahta master sekte-sekte Yuding dengan mencari kerja sama dengan para bismen. Dia terlalu naif. Tetua kedua berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Baiklah, aku akan mengumpulkan semua orang dan menunggu kabar darimu. Zeyan mengangguk. Ketika tetua kedua meninggalkan gudang, wajahnya penuh kegembiraan karena mimpinya akan segera menjadi kenyataan. Dasar kolam obat-obatan. Sentian akhirnya selesai memeriksa dengan cermat seluruh formasi besar itu. Untuk menghancurkan formasi, pertama-tama kita harus menemukan pusat formasi. Jika kita mencoba menghancurkannya dengan paksa, kekuatan Sentian akan jauh lebih tinggi daripada kekuatan formasi. Dengan kekuatan Sentian saat ini, jelas mustahil untuk menghancurkan formasi besar ini secara paksa. Formasi ini aneh sekali. Mengapa aku tidak dapat menemukan pusat formasi? Sentian sangat terkejut. Dia telah mencari begitu lama, tetapi dia tidak dapat menemukan pusat formasi. Jika Sentian tidak dapat menemukan pusat formasi tersebut, maka dia tidak akan dapat menghancurkan formasi tersebut, dan tidak akan dapat mengetahui apa yang ditekan di bawah formasi tersebut.
Tepat ketika Sentian kebingungan, tiba-tiba, riak-riak muncul di satu sisi formasi, seolah-olah seseorang telah memasuki dasar kolam. Saat riak-riak itu membesar, Sentian segera melihat sebuah cahaya. Saat cahaya itu semakin dekat, Sentian dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam cahaya itu ada seorang pria bergaun panjang, tetapi pria itu tampaknya memiliki dua tanduk di kepalanya. Melihat laki-laki itu berjalan ke arahnya, raut wajah Sentian menjadi waspada dan dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk menyakitimu sekarang. Aku hanya bayangan sekarang, aku tidak memiliki kemampuan apapun. Pria itu tersenyum pada Sentian. Sentian menggunakan indera spiritualnya untuk menutupi indera spiritual pria itu, dan memang tidak merasakan adanya napas dalam indera spiritual pria itu. Jelaslah bahwa pria itu hanyalah hantu. Melihat ini, Sentian akhirnya tenang dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Kalian tidak perlu tahu siapa aku, tapi yang bisa kukatakan adalah aku selalu ada di sini, karena akulah yang tertekan di bawah formasi besar ini," kata lelaki itu. "Kau?" Sentian terkejut, lalu melihat dua tanduk di kepala pria itu dan berkata, "Kau bukan manusia, kan? Kau manusia binatang. Apakah tanduk di kepalamu adalah tanduk naga? Apakah kau anggota klan naga?" Sentian sendiri selalu disebut sebagai badan sejati naga emas dan putra naga, jadi Sentian selalu merasa bahwa ayahnya seharusnya menjadi anggota klan naga. Jika laki-laki di depannya adalah seekor naga, maka dialah orang naga pertama yang pernah dilihat Sentian. Sentian juga bisa mendapatkan beberapa informasi tentang ayahnya dari orang ini. Pria itu menatap Sentian, tidak mengakui atau menyangkal, tetapi tersenyum tipis dan berkata, "Sudah kubilang, jangan pedulikan identitasku. Fakta bahwa kau bisa datang ke sini adalah takdir. Buka formasi ini dan kau akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Tapi formasi ini terlalu besar, aku tidak bisa membukanya." Sentian berkata sedikit frustrasi. Dia mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan pusat formasi tersebut, jadi dia tidak punya cara untuk membukanya. Melihat ekspresi Sentian, pria itu tiba-tiba tertawa. "Karena kamu tidak bisa membuka formasi itu dari sini, mengapa kamu tidak mencoba membukanya dari dalam?" kata lelaki itu. "Buka dari dalam." Sentian tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pria itu. Sekarang formasi itu tidak terbuka. Sentian tidak punya cara untuk masuk. Bagaimana dia bisa mencoba membukanya dari dalam? Tepat ketika Sentian kebingungan, pria itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan badan Sentian langsung melayang. Segera setelah itu, Sentian merasakan darah di badannya mulai mendidih, dan darah terus merembes keluar dari sekitar kulitnya. Tak lama kemudian, semua yang ada di sekeliling Sentian berubah menjadi merah darah, yang membuat Sentian gugup dan ingin melawan. Namun suara lelaki itu terdengar lagi. "Jangan melawan, bayangkan dirimu sebagai formasi sihir raksasa ini, dan menyatulah ke dalamnya." Mendengar hal ini, Sentian segera membubarkan seluruh kesadaran spiritualnya dan membiarkan kesadaran spiritualnya menyatu dengan formasi sihir raksasa itu. Ribuan cahaya perlahan naik dari formasi dan menyelimuti Sentian. Pada saat ini, Sentian seperti bayi dalam kandungan, dengan mata sedikit tertutup, menikmati kenyamanan. Perlahan-lahan, badan Sentian jatuh, seluruh badannya terbungkus oleh formasi, lalu badannya menembus formasi dan jatuh ke ruang lain. Ketika Sentian membuka matanya, dia menemukan bahwa lingkaran sihir besar itu sudah berada di atas kepalanya. Lingkaran sihir itu masih memancarkan cahaya, tetapi ketika Sentian melihat ke atas saat ini, dia dapat dengan mudah menemukan pusat formasi itu. Sentian menatap pria di sampingnya dengan tak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan berpikir untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kamu hadapi. Cobalah untuk mengintegrasikannya dengan hatimu. Mungkin kamu akan menemukan bahwa kamu dapat mengintegrasikan banyak hal." Integrasi. Sentian sedikit mengernyit. Dia masih tidak bisa mengerti apa yang dimaksud pria itu. Segala sesuatu di dunia ini saling bergantung dan saling eksklusif, dan Anda masih harus banyak belajar. "Apakah Anda tahu di mana kita sekarang?" tanya pria itu kepada Sentian. "Bukankah kita berada di dasar kolam obat?" kata Sentian sambil melihat sekeliling.
Dia mendapati bahwa meskipun sekelilingnya gelap gulita, ada cahaya hijau berkelap-kelip tak jauh dari sana, dan mengikuti cahaya redup itu. Sentian juga bisa melihat banyak sekali penyangga seperti kerangka di sekelilingnya. Setiap penyangga sebesar bukit, dan teksturnya agak bening, seperti batu giok putih. Sentian menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya, dan terasa sangat dingin. Sentian berlari ke arah lampu hijau yang tidak jauh dari sana lagi. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa itu adalah kristal naga. Aura yang dipancarkan kristal naga itu sangat kuat, terutama setelah Sentian mendekat, kristal naga itu benar-benar mulai bergetar. Kekuatan naga dalam badan Sentian bagaikan binatang prasejarah, memancar keluar tak terkendali. Pada saat ini, formasi besar di atas kepala memancarkan sinar cahaya, menyinari kristal naga, seolah-olah mengendalikan kristal naga yang ganas. Ini, di mana tempat ini? Mungkinkah ini perut naga raksasa? Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan. Melihat kristal naga di depannya dan kerangka seperti bukit. Sentian mulai bertanya-tanya apakah mereka telah memasuki perut naga raksasa. Pria itu tersenyum sedikit, lalu mengangguk. Pada saat ini, Sentian menatap pria itu dengan bingung dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa yang ditekan adalah kamu, jadi kalau begitu, bukankah aku ada di perutmu? Apa yang terjadi? Siapa yang menekanmu?" Sentian sekarang bingung dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi dengan pria ini. "Saya yang mendirikan formasi ini, dan sayalah yang menekannya," kata lelaki itu. Jawaban pria itu membuat Sentian semakin bingung. Dia belum pernah melihat ada orang yang membentuk formasi untuk menekannya. "Mengapa kamu ingin menekan dirimu sendiri?" Sentian bertanya dengan bingung. Pria itu tersenyum tanpa berkata apa-apa, menunjuk ke arah kristal naga dan berkata, "Lihatlah kristal naga itu dengan seksama." Setelah mendengar ini, Sentian melihat kristal naga itu dengan hati-hati lagi. Tak lama kemudian, pupil mata Sentian mengecil dan matanya menunjukkan keterkejutan, karena ia menemukan bahwa di dalam kristal naga itu, terdapat nyala api hitam yang sangat halus. Meskipun nyala api hitam itu tampak sangat lemah, nyala api itu jelas melonjak dan membakar. "Tahukah kamu, kristal naga adalah benda murni, tidak mungkin ada kotoran di dalamnya. Namun, di dalam kristal naga di depannya, sebenarnya ada nyala api hitam yang melompat, yang membuat Sentian sangat aneh." "Apa isi kristal naga ini?" Sentian bertanya kepada pria itu. "Itu adalah api hitam klan iblis. Saat itu aku terluka parah, dan kristal naga di badanku terbakar oleh api hitam klan iblis. Itulah sebabnya aku membuat lingkaran sihir ini untuk menekan diriku sendiri. Kalau tidak, kristal nagaku pasti sudah berubah menjadi hitam sekarang, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati." Pria itu menjelaskan. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung tertarik dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, jadi Anda pasti pernah mengalami pertempuran antara dewa dan iblis, kan? Apa yang terjadi saat itu? Apakah Anda tahu siapa ayah saya? Banyak orang mengatakan bahwa saya adalah putra naga. Badan asli naga emas. Apa yang terjadi?" Sentian akhirnya bertemu dengan seekor naga kuno, dan dia sangat ingin tahu tentang ayahnya. Setelah mendengar pertanyaan Sentian, lelaki itu tiba-tiba terdiam, lalu berkata perlahan, "Siapa yang bisa menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi saat itu? Dalam pertempuran itu, tatanan surga runtuh dan tidak teratur. Aku hanyalah anggota yang tidak penting di dalamnya. Apa yang bisa ku ketahui?" Ketika menyebutkan apa yang terjadi saat itu, ekspresi lelaki itu jelas menjadi sedih. Setelah beberapa saat, pria itu melanjutkan, "Darah naga mengalir di badanmu, kalau tidak, kau tidak akan datang ke sini. Mengenai siapa ayahmu, mungkin saat kau benar-benar dewasa, kau akan tahu." Ketika pria itu menyebut ayah Sentian, ekspresinya jelas menjadi penuh hormat. Melihat hal ini, Sentian berhenti bertanya. Dia tahu bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa mengetahui tentang perselingkuhan ayahnya. Setiap kali dia bertanya tentang ayahnya, dia selalu tampak misterius dan tidak ada yang benar-benar akan memberitahunya. "Lalu mengapa kau membawaku ke sini?" Sentian tahu bahwa kemunculan tiba-tiba pria itu dan membawanya ke formasi ini pasti memiliki maksud lain. "Kamu juga melihat bahwa kristal nagaku terkontaminasi dengan api tertinggi ras iblis. Meskipun sekarang ditekan oleh formasi itu pada akhirnya akan runtuh. Aku tidak ingin kristal nagaku menjadi sesuatu yang jahat dan membahayakan makhluk hidup.
Jadi aku ingin memberikan kristal naga ini kepadamu, tetapi jika kamu ingin mendapatkan kristal naga ini, kamu harus melenyapkan api tertinggi ras iblis. Apakah kamu berani mencoba? Kata pria itu kepada Sentian. Sentian menatap kristal naga, matanya berbinar. Sentian tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang baik seperti itu. Meskipun melenyapkan api pamungkas klan iblis mungkin berbahaya, namun itu sepadan untuk mendapatkan kristal naga yang lengkap. Senior, aku bisa mencoba, tetapi jika aku mengambil kristal nagamu, bukankah kau akan mati? Kata Sentian kepada pria itu. Hahaha, aku sudah lama mati, tidak ada yang namanya punah atau tidak punah. Beruntung sekali kristal nagaku bisa menemukan orang yang tepat. Lelaki itu tertawa. Melihat lelaki itu berkata demikian, pikiran Sentian berkelebat dan dia langsung memasuki kristal naga. Di dalam Sekte Yuding. Hari ini adalah hari ketika Sekte Yuding mengadakan pertemuan sekte, dan semua murid berpakaian rapi untuk keluar. Di aula sekte, Hu Yixiao duduk di posisi Master Sekte, dengan tetua ketiga dan tetua kedua di kedua sisi. Yang berdiri di bawah adalah para murid dari masing-masing tetua mereka, bertarung secara terpisah satu sama lain. Pada saat ini, suasana di seluruh aula sekte sangat menyedihkan, dan semua orang memikirkan rencana mereka sendiri dalam benak mereka. Liu Ruyan berdiri di antara murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga dan menatap Hu Yixiao dengan tatapan marah. Adik kedua, adik ketiga, semuanya sudah ada di sini. Kurasa kita bisa mulai rapat sekarang. Hu Yixiao melirik semua murid dan berkata, Kakak senior, bolehkah aku mengatakan beberapa patah kata sebelum pertemuan dimulai? Tanya tetua ketiga. Tentu saja, silakan, kata Hu Yixiao sambil tersenyum tipis. Tetua ketiga mengangguk, lalu berdiri dan melirik banyak murid Sekte Yuding. Melihat ekspresi di wajah tetua ketiga, Hu Yixiao dan tetua kedua saling tersenyum. Para murid Sekte Yuding yang terhormat, pada pertemuan sekte hari ini, saya ingin mengundang kalian untuk bertemu seseorang. Tetua ketiga berkata, lalu mengangguk ke arah Liu Ruyan. Liu Ruyan melompat maju dan mendarat dengan mantap di samping tetua ketiga. Adik ketiga, apa yang sedang kamu lakukan? Hu Yixiao pura-pura tidak tahu dan bertanya dengan bingung. Hu Yixiao, aku akan menyingkapkan kejahatanmu pada pertemuan sekte hari ini dan membiarkan semua murid sekte mengetahui wajah aslimu. Liu Ruyan melotot ke arah Hu Yixiao dan tiba-tiba merobek topeng penyamaran di wajahnya. Ketika wajah Liu Ruyan terungkap, banyak pengikut sekte langsung terkejut. Nona, bukankah ini Nona? Bukankah mereka mengatakan Nona sudah meninggal? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Apa yang terjadi? Banyak murid mulai berdiskusi. Jadi, kamu adalah wanita tertua. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Hu Yixiao tersenyum tipis ketika dia melihat wajah asli Liu Ruyan. Melihat ekspresi Hu Yixiao yang tidak terkejut, tetua ketiga dan Liu Ruyan merasakan firasat buruk di hati mereka, lalu mereka menatap tetua kedua. Tetua kedua memiliki ekspresi tenang dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan sama-sama punya firasat buruk, tetapi karena keadaan sudah sampai pada titik ini, mereka berada dalam situasi yang sulit. Hu Yixiao, kau menggunakan racun untuk melukai keluarga kami, dan kemudian merebut posisi pemimpin Sekte Yuding. Kau benar-benar orang yang tidak bermoral, apakah kau tidak takut mati dengan baik? Alhamdulillah, aku masih hidup di dunia ini sehingga aku dapat mengungkap perbuatan jahatmu dan membalaskan dendam orang tuaku. Liu Ruyan menggertakkan giginya dan berteriak pada Hu Yixiao sekuat tenaga. Ledakan. Ketika Liu Ruyan mengatakan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Hu Yixiao mendapat posisi pemimpin sekte dengan cara seperti ini, dan pemimpin sekte lama diracun sampai mati oleh Hu Yixiao. Guru, apakah Anda benar-benar membunuh guru tua itu? Pada saat ini, seorang murid berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, pemimpin sekte lama tidak kompeten, yang menyebabkan sekte Yuding kita menjadi miskin setelah bertahun-tahun berkembang. Tidakkah kau lihat seberapa banyak sekte Yuding telah berubah dalam beberapa tahun terakhir di bawah manajemenku? Hu Yixiao mengakui tanpa ragu. Melihat Hu Yixiao mengakuinya, banyak pengikut sekte Yuding sangat terkejut, tetapi lebih banyak lagi pengikut yang tetap diam. Liu Ruyan tidak menyangka Hu Yixiao akan mengakuinya begitu mudah. Rekan-rekan seperjuanganku, Hu Yixiao telah mengakuinya sendiri.
Kita harus bersatu dan membunuh pengkhianat ini untuk membalaskan dendam guru lama kita. Tetua ketiga memegang pedang dan berteriak keras. Bunuh para pengkhianat dan balaskan dendam untuk pemimpin sekte lama. Para pengikut garis keturunan tetua ketiga mulai berteriak keras, tetapi para pengikut lainnya tetap diam. Melihat hal ini, tetua ketiga menatap tetua kedua dan berkata, "Saudara kedua, ketua sekte lama telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami hari ini untuk membunuh pengkhianat Hui Xiao?" Meskipun tetua ketiga sudah mengetahui jawabannya di dalam hatinya, dia masih ingin bertanya kepada tetua kedua. "Adik ketiga, aku tidak pernah suka berebut kekuasaan, jadi aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Bagiku, tidak ada yang salah dengan kakak tertua yang menjadi pemimpin sekte." Tetua kedua mengangkat sudut mulutnya, lalu mundur 2 langkah, menunjukkan bahwa dia tidak akan terlibat. Ketika tetua ketiga melihat ini, meskipun dia sudah mengetahui jawabannya di dalam hatinya, dia masih sangat marah pada tetua kedua. "Dasar penjahat Hine, seharusnya aku tidak mempercayaimu sejak awal. Kau akan mati dengan menyedihkan." Tetua ketiga mengutuk tetua kedua. "Adik junior, sebaiknya kau jaga dirimu sendiri dulu. Aku tidak tahu apakah kau bisa keluar hidup-hidup hari ini," kata tetua kedua dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Semua murid, dengarkan baik-baik, ikuti aku dan cekik pengkhianat itu untuk membalaskan dendam guru lama kita." Tetua ketiga mengangkat lengannya dan berteriak, lalu berlari lurus ke arah Hui Xiao. Telah sampai pada titik ini, tetua ketiga tahu bahwa selain bertarung sampai mati dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan lain. "Semua murid sekte Yuding, silakan ikuti saya untuk menghancurkan pengkhianat Hui Xiao dan memulihkan reputasi sekte Yuding kita." Liu Ruyan juga berteriak dan bergegas maju. Fang Su, bersama dengan murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga, juga bergegas maju untuk bertarung. Masih banyak murid yang siap bergerak, tetapi banyak dari mereka yang memperhatikan sikap tetua kedua. Pihak manapun yang dibantu oleh tetua kedua sekarang, pihak itu akan memperoleh keuntungan mutlak. Sayangnya, tetua kedua mundur ke satu sisi dan malah duduk, hanya ingin menonton kesenangan saja, dan sama sekali tidak berniat mengambil tindakan apapun. "Nona, apakah Anda benar-benar akan bertarung sampai mati? Jika Anda menyerah dengan patuh, saya dapat mengampuni nyawa murid-murid Anda. Apakah Anda hanya akan melihat murid-murid itu mati demi keinginan egois Anda?" Hui Xiao berkata kepada Liu Ruyan dengan seringai di wajahnya. "Hui Xiao, kita siap mati hari ini. Tidak ada satupun muridku yang takut mati." Tetua ketiga berteriak dan mulai bertarung dengan Hui Xiao. Murid-murid tetua ketiga dan Hui Xiao juga segera mulai bertarung, dan seluruh aula sekte Yuding dipenuhi dengan kilatan pedang dan bayangan pisau. Pada saat ini, Ni Heng, yang merupakan murid tertua Hui Xiao, tidak mengambil tindakan, tetapi mundur dan bersembunyi di luar aula. Dia masih hidup sekarang, yang membuktikan bahwa Sentian di kolam pengobatan belum mati seperti yang diperkirakan orang lain. Sentian seharusnya masih hidup sekarang. Jika Sentian meninggal, jiwa Ni Heng akan lenyap dalam sekejap. Tanpa jiwanya, Ni Heng tidak akan bisa bertahan hidup. Karena Sentian masih hidup, Ni Heng tidak ingin terlibat dalam pertarungan ini, karena siapapun yang menang, Ni Heng akan berada dalam masalah. Ni Heng, yang kabur dari aula, langsung menyadari ada sesuatu yang salah, karena dia merasa ada puluhan aura menakutkan yang mendekati aula sekte Yuding. Sekarang semua murid telah berkumpul bersama, dan tidak ada penjaga di pintu. Jika seseorang melancarkan serangan diam-diam ke sekte Yuding saat ini, sekte Yuding akan berada dalam bahaya. Ni Heng buru-buru menyembunyikan badannya, dan segera dia melihat puluhan orang dengan kostum aneh muncul dari segala arah. Mereka memiliki aura yang kuat, dan yang terburuk dari mereka telah mencapai tingkat ke-8 dari alam transformasi. Puluhan orang ini mengepung seluruh aula sekte Yuding, tetapi orang-orang ini tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Mereka hanya mengepung aula sekte Yuding di luar, seolah-olah menunggu perintah. Melihat ini, Ni Heng bergegas kembali ke aula. Saat ini, aula dalam kekacauan dan sudah ada banyak mayat di tanah. "Berhenti, hentikan, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi." Ni Heng berteriak putus asa. Tak lama kemudian, perkelahian itu berhenti. Hui Xiao menatap Ni Heng dengan wajah marah dan berkata, "Ni Heng, sebagai murid tertua, kemana saja kamu pergi alih-alih membantuku?"
Hu Yixiao sangat marah ketika dia melihat Ni Heng tidak membantunya menghadapi tetua ketiga dan yang lainnya. Tuan, berhentilah berkelahi, sesuatu telah terjadi. Seseorang telah menerobos masuk ke sekte Yuding kita, dan ada banyak orang yang datang. Saya khawatir mereka tidak memiliki niat baik. Ni Heng berkata kepada Hu Yixiao dengan cemas. Apa? Hu Yixiao tertegun, lalu bertanya dengan cemas. Siapa itu? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Aku tidak tahu, orang-orang itu ada di luar, dan telah mengepung seluruh aula. Kita tidak bisa saling membunuh lagi. Ni Heng menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Ni Heng, tetua ketiga dan Liu Ruyan juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan memanfaatkan pertikaian internal di sekte Yuding mereka untuk melancarkan serangan mendadak. Semua pengikut sekte Yuding merasa ngeri, dan Hu Yixiao adalah orang pertama yang bergegas keluar. Setelah bergegas keluar aula, semua orang terkesiap ketika melihat puluhan master di sekitar mereka. Penggarap iblis. Ekspresi tetua ketiga berubah. Yang lain juga menyadari bahwa orang-orang ini adalah pembudidaya setan, jadi mereka menjadi sangat gugup. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya iblis seperti tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang ingin membunuh mereka. Tidak ada pembudidaya iblis yang berani muncul secara terbuka. Sekarang, puluhan pembudidaya iblis telah muncul, jadi sekte Yuding pasti dalam bahaya. Semuanya, jangan gugup. Orang-orang ini semua dibawa olehku. Selama kalian mematuhiku, tidak akan ada bahaya. Tetua kedua berteriak dan kemudian melompat ke udara. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Tetua kedua tidak punya apapun untuk disembunyikan. Terlebih lagi, pertempuran antara tetua ketiga dan Hu Yixiao menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan mereka juga menghadapi kelelahan. Tetua kedua adalah orang yang tepat untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Adik kedua, apa yang kau lakukan dengan membawa para pembudidaya iblis ini ke sini? Hu Yixiao berkata dengan mata sedikit menyipit. Tetua kedua tersenyum dingin. Kakak senior, seperti kata pepatah, segala sesuatunya berubah seiring waktu. Kamu telah menjadi pemimpin sekte selama beberapa tahun. Bukankah sudah waktunya bagiku untuk mengambil posisi itu juga? Selain itu, kamu mendapatkan posisi pemimpin sekte dengan cara yang tercela, jadi tidak berlebihan bagiku untuk menggunakan beberapa cara untuk merebut posisi pemimpin sekte. Kamu, Hu Yixiao langsung marah ketika mendengar ini. Awalnya dia mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak menyangka akan ditipu oleh tetua kedua. Penatua kedua, kau bisa mendapatkan posisi di sekte, tetapi kau secara terbuka berkolusi dengan para pembudidaya iblis. Ini adalah kejahatan berat dan siapapun dapat membunuhmu. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya jika sekte-sekte di sekitar mengetahui bahwa kau berkolusi dengan para pembudidaya iblis? Liu Ruyan bertanya kepada tetua kedua dengan wajah tegas. Hahaha, jadi apa, tentang bersekongkol dengan para kultivator jahat? Siapa di antara kalian yang tidak melakukan hal-hal jahat untuk keuntungan kalian sendiri? Jangan beri aku pelajaran sekarang. Hari ini, mereka yang mematuhiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Siapapun yang menghentikanku menjadi pemimpin sekte akan mati. Tetua kedua tertawa terbahak-bahak. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan memberikan posisi pemimpin sekte kepadamu. Selain itu, bagaimana kita, para murid sekte Yuding, bisa bekerja sama dengan para kultivator jahat? Semua murid sekte Yuding, dengarkan baik-baik. Ikuti aku untuk membunuh tetua kedua dan membasmi para kultivator jahat. Hu Yixiao mengangkat tangannya dan berteriak, tidak mungkin dia akan menyerahkan posisi pemimpin sekte-sekte Yuding dengan patuh. Namun, tidak banyak orang yang menanggapi teriakan keras Hu Yixiao kali ini. Bagaimanapun, kedatangan Hu Yixiao sebagai pemimpin sekte tidaklah mulia. Sekarang seluruh sekte Yuding terbagi menjadi 3 golongan, golongan tetua ketiga dan Liu Ruyan, golongan Hu Yixiao, dan golongan tetua kedua. Ada juga beberapa murid sekte Yuding yang bimbang dan tidak tahu harus patuh kepada siapa. Aku tetap mengatakan hal yang sama, mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Sebaiknya kau membuat pilihan yang tepat. Tetua kedua berkata dengan dingin sambil melirik banyak murid sekte Yuding. Merasakan tatapan dingin tetua kedua, banyak pengikut sekte Yuding menundukkan kepala. Lagi pula, puluhan pembudidaya iblis yang kuat di sekitar semuanya dibawa oleh tetua kedua. Dari segi kekuatan, tetua kedua jelas memiliki keuntungan.
Aku memang pintar sepanjang hidupku, tapi aku tidak mau dibodohi olehmu. Aku akan membunuhmu. Hu Yixiao bergegas menuju tetua kedua dengan marah. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa tetua kedua tidak memiliki ambisi, tetapi dia tidak menyangka bahwa tetua kedua memiliki ambisi yang besar. Tetua ketiga, mari kita serang bersama. Jika kita bergabung, kita mungkin tidak akan kalah. Liu Ruyan berkata dengan keras kepada tetua ketiga. Tidak peduli seberapa besar kebencian mereka terhadap Hu Yixiao. Sekte Yuding tidak boleh jatuh ke tangan para pembudidaya jahat. Hahaha, apa yang bisa terjadi bahkan jika kalian bergabung? Bersamaan dengan getaran di kehampaan, api tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian sesosok badan perlahan keluar dari api. Kemudian dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan api pun menyapu bagai gelombang besar, membakar kekosongan di sekitarnya dan menimbulkan ledakan-ledakan. Tetua ketiga dan Liu Ruyan langsung terpental oleh api. Zeyan keluar dari kobaran api. Setelah melihat Zeyan, tetua ketiga dan Liu Ruyan sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini berani kembali setelah kabur. Terakhir kali aku membiarkanmu lolos, kali ini aku pasti akan membunuhmu, kultivator jahat. Tetua ketiga berteriak dan pergi ke arah Zeyan. Tetua ketiga, biarkan aku membantumu. Liu Ruyan juga melompat. Pengikut sekte Yuding lainnya juga ikut beraksi dan ikut bertempur melawan para kultivator jahat itu. Dan saat ini, di dasar kolam pengobatan, Sentian memasuki kristal naga. Tepat saat Sentian memasuki kristal naga, bola api gelap itu tiba-tiba menjadi ganas dan terus-menerus menyerbu, seolah-olah mencoba menerobos kristal naga dan kabur. Kemana kau akan kabur? Sentian tiba-tiba mengayunkan cakarnya, mencoba menangkap api pamungkas. Dia hanya perlu mengeluarkan api pamungkas dari kristal naga. Namun, api itu tampaknya memiliki kesadaran. Ia menghindari serangan Sentian setelah beberapa kali menghindar, lalu melesat menuju Sentian. Melihat ini, Sentian berteriak keras, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan pun diaktifkan, dengan cahaya keemasan memancar dari badannya. Api gelap itu lewat di depan Sentian, dan kobaran api langsung membubung dari badan Sentian. Gelombang perasaan sangat panas menyebar ke seluruh badan Sentian. Garis-garis kekuatan spiritual terpancar dari badan Sentian, lalu membentuk perisai cahaya transparan di sekelilingnya, langsung memadamkan api di badannya. Segera setelah itu, Sentian meninju dengan kedua tangannya, lalu aura yang mengerikan meledak, menyapu ke arah api seperti tornado. Sentian ingin menggunakan napas ini untuk langsung memadamkan api. Aura yang mengerikan menyapu keluar, dan api gelap berhembus terus-menerus, tetapi nyala api yang menyala masih menyala, tanpa tanda-tanda akan padam. Api iblis ini tidak dapat dipadamkan. Kamu harus memurnikannya. Pria itu menatap Sentian di kristal naga dan berbicara. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud pria itu. Dia hanya membalikkan tangannya dan api biru muda menyala di telapak tangannya. Kemudian Sentian melambaikan tangannya, dan api biru langsung menyelimuti api itu. Lalu kedua api itu saling terjerat dan saling menelan. Sentian berencana menggunakan api spiritual untuk memurnikan api pamungkas klan iblis. Lagi pula, hanya ada satu bola api iblis, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk memurnikannya. Namun segera, Sentian menemukan bahwa meskipun ini tampak seperti bola api iblis kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbatas. Meskipun Sentian telah hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual di badannya, dia masih belum mampu memurnikan api pamungkas. Sebaliknya, api spiritual yang dilepaskan Sentian menunjukkan tanda-tanda ditelan sedikit demi sedikit oleh api pamungkas iblis. Sentian menggertakkan giginya dan terus-menerus mengerahkan kekuatan spiritualnya, dan api spiritual biru muda itu terbakar dengan hebat. Ledakan. Tiba-tiba, api hitam memenuhi seluruh kristal naga. Api spiritual biru muda langsung tertelan, dan bahkan Sentian pun terbungkus dalam api. Ketika lelaki itu melihat hal itu, alisnya langsung mengernyit, tetapi dia tidak punya cara untuk menolong. Saat api hitam memenuhi seluruh kristal naga, formasi yang awalnya menekan juga hancur dalam sekejap pada saat ini, hancur dan menghilang. Oh, sudah berakhir, mungkin ini sudah kehendak dewa. Lelaki itu menghela nafas dan memejamkan matanya sedikit, seakan menunggu untuk dilahap habis oleh api yang maha dahsyat. Namun setelah menanti sekian lama, api yang mampu melahap segalanya itu tak kunjung datang.
Pria itu membuka matanya dan mendapati cahaya keemasan redup berkelap-kelip dalam api hitam. Ini, mata pria itu membelalak, tampak sangat terkejut. Saya melihat cahaya keemasan yang redup itu menjadi semakin kuat dan kuat, terus menyebar kemana-mana, dan tak lama kemudian kembang api hitam itu dipadamkan oleh cahaya keemasan itu. Segera setelah itu, seluruh kristal naga ditutupi dengan pola cahaya, dan di sekitar Sentian, 3 kristal naga dengan warna berbeda melayang-layang. Di bawah kaki Sentian, sebuah formasi seluas bintang muncul. Di dalam formasi ini, aliran aura melonjak, bersama dengan kekuatan naga yang terus meledak dari kristal naga, langsung menjebak bola api iblis di dalamnya. Api menjalar kemana-mana, tetapi tidak ada jalan keluar. Api benar-benar terperangkap dalam formasi oleh Sentian. Sinar cahaya perlahan naik dan menyinari Supreme Fire seperti pedang tajam. Dark Supreme Fire tampaknya menderita siksaan yang sangat menyakitkan dan terus menghantam. Sentian membalikkan telapak tangannya, dan ketiga kristal naga itu mulai berputar cepat, dan akhirnya bergabung menjadi satu. Sebuah pusaran besar muncul, dan bola api gelap itu mulai terus-menerus tertarik oleh pusaran itu. Tak lama kemudian, nyala api itu semakin mengecil, dan akhirnya tersedot ke dalam kristal naga di badan Sentian. Sentian membuka mulutnya dan menelan kristal naga itu ke dalam perutnya. Ketika pria itu melihat bahwa Sentian benar-benar menyerap api pamungkas ke dalam perutnya, matanya dipenuhi dengan kengerian. Setelah api pamungkas memasuki perutnya, Sentian buru-buru mengerahkan kekuatan 3 suku, menggunakan kekuatan suku iblis, dan perlahan mulai mengarahkan api pamungkas. Karena api iblis tidak dapat dipadamkan, kita tidak dapat menghadapinya secara langsung, kita hanya dapat membimbing dan memurnikannya. Saat Sentian perlahan-lahan mengarahkannya, api itu akhirnya tinggal di dalam dantian Sentian, dan di dalam dantian Sentian, tanda api hitam perlahan-lahan muncul. Pada saat ini, Sentian merasakan kekuatan dalam badannya terus meningkat. Apakah ini kekuatan api pamungkas klan iblis? Sepertinya aku punya satu cara lagi untuk menyelamatkan hidupku di masa depan. Sentian merasakan kekuatan api pamungkas dan tertawa. Meskipun api pamungkas ini hanya bola kecil, ia mengandung kekuatan besar. Jika Sentian dapat memanfaatkan ketidaksiapan iblis dan melepaskan serangan api pamungkas ini, ia pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pria yang melihat pemandangan ini berubah dari terkejut menjadi lega, dan berkata dengan senyum tipis. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa badan satu orang mengandung kekuatan 3 suku. Mungkin kamu adalah orang yang membentuk kembali jalan surga. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan badan Sentian langsung terlepas dari kristal naga. Kemudian kristal naga memancarkan cahaya dan mengebor ke dalam badan Sentian sedikit demi sedikit. Sentian tampaknya juga merasakannya. Dia memejamkan matanya sedikit, dan kristal naga di badannya memancarkan cahaya, yang terus-menerus menyatu dengan kristal naga yang memasuki badannya. Badan pria itu berangsur-angsur menjadi transparan, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, jauh di tempat yang sangat dingin di dunia surgawi, sebuah istana besar tergantung di udara. Istana ini megah, meliputi area yang sangat luas, dan melayang di udara, tertutup awan dan kabut, muncul dan menghilang, bagaikan negeri dongeng. Di dalam sebuah ruangan di istana ini, terdapat perabotan antik di sekelilingnya, dan gumpalan dupa zen terus berhembus di udara. Duduk di sofa, seorang lelaki tua berjanggut putih perlahan membuka matanya. Setelah sekian tahun, seseorang benar-benar memurnikan api pamungkasku. Tatapan mata lelaki tua itu dalam, dan ada nyala api yang terus-menerus berkedip di matanya. Tepat pada saat itu, seorang gadis mengenakan gaun merah menyala dan api berkobar di sekujur badannya masuk. Tuan, setan api telah muncul di barat daya. Apakah waktu kita telah tiba? Tanya gadis itu kepada lelaki tua itu. Badan iblis api telah muncul. Tidak heran api tertinggiku dapat disempurnakan oleh seseorang. Linglong, pergilah dan temukan badan iblis api ini, dan kumpulkan murid-muridku. Iblis-iblis tua lainnya telah berada di alam surgawi. Aku dapat merasakan kehadiran mereka. Mungkin, hari bagi klan iblis kita untuk tampil ke depan benar-benar telah tiba. Mata lelaki tua itu berkedip, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Baik, Tuan. Linglong mengangguk, dan perlahan seluruh badannya berubah menjadi bola api, lalu menghilang. Pada saat ini,
Sentian perlahan membuka matanya dan mendapati bahwa pria itu telah menghilang. Kristal naga di badannya bersinar dengan cahaya, dan kekuatan naga yang melonjak seperti gelombang yang bergulung-gulung terus-menerus menghantam Sentian. Terobosan, tepat pada saat ini. Sentian buru-buru mengarahkan kekuatan naga di badannya, terus-menerus memengaruhi dan bergerak di dalam dantiannya. Di langit, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan mulai berkumpul, dan akhirnya berkumpul di atas kolam obat. Dan di dalam sekte Yuding, pertempuran sengit masih terjadi. Tetua ketiga sudah memiliki banyak luka di badannya, dan napasnya menjadi lebih lemah. Wajah Liu Ruyan pucat dan darah mengalir keluar dari beberapa luka di badannya. Murid-murid sekte Yuding yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah dengan badan dingin. Para kultivator jahat itu begitu kejam sehingga setiap pukulan dapat merenggut nyawa seorang murid sekte Yuding. Pada saat ini, Hu Yixiao juga dalam keadaan malu dan tampak sangat gugup. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap tidak dapat menghadapi para kultivator jahat yang dibawa oleh tetua kedua. Semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Jika ini terus berlanjut, mereka hanya akan memiliki satu hasil, dan itu adalah kematian. Adik muda kedua, karena kamu ingin menjadi master sekte, aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu membiarkanku hidup, aku akan segera meninggalkan sekte Yuding dan posisi master sekte akan menjadi milikmu. Hu Yixiao berkompromi, dan sekarang dia hanya ingin tetap hidup. Tetua kedua menatap Hu Yixiao, tersenyum dingin dan berkata, "Jika kamu telah melakukan ini sebelumnya, mengapa begitu banyak murid terbunuh atau terluka? Pergilah, aku tidak akan mempersulitmu." Tetua kedua membiarkan Hu Yixiao pergi. Bagaimanapun, dia hanya ingin menjadi pemimpin sekte Yuding, bukan membunuh semua orang di sekte Yuding. Jika semua pengikut sekte Yuding benar-benar terbunuh, apa gunanya dia menjadi komandan tanpa pasukan? Hu Yixiao sama sekali tidak ragu-ragu. Setelah tetua kedua setuju untuk melepaskannya, dia melompat dan kabur dari sekte Yuding. Hu Yixiao meninggalkan sekte Yuding dan langsung menuju kota Raja Mingli. Dia tentu saja tidak mau kehilangan posisi pemimpin sekte Yuding begitu saja. Dia ingin menggunakan kekuatan kota Raja Mingli untuk merebut posisi pemimpin sekte Yuding. Nona, saudara muda ketiga, apakah Anda sudah memutuskan? Jika Anda mengaku kalah dan menerima saya sebagai pemimpin sekte Yuding, saya bisa melepaskan Anda. Tetua kedua menatap tetua ketiga dan Liu Ruyan dan bertanya. Menyerahlah pada ide ini. Aku tidak akan berkompromi kecuali aku mati. Kata Liu Ruyan dengan marah. Tetua kedua tersenyum dingin, lalu menatap banyak murid sekte Yuding, dan berkata dengan wajah dingin dan sombong. Dengar, murid-murid sekte Yuding, jika kalian memilih untuk menyerah sekarang, kalian masih dapat menikmati semua perlakuan dari sekte Yuding. Tetapi jika kalian ingin melawan sampai akhir, satu-satunya hal yang menunggu kalian adalah kematian. Kata-kata tetua kedua membuat banyak murid sekte Yuding ragu-ragu. Sekarang setelah Hu Yixiao berkompromi dan kabur, apakah ada kebutuhan bagi mereka, murid-murid biasa, untuk terus melawan? Saya bersedia untuk tunduk. Bagaimanapun, tetua kedua juga merupakan tetua langsung dari sekte Yuding. Tidak masalah siapa yang menjadi master sekte. Saya juga bersedia. Salam, master sekte. Banyak murid sekte Yuding berkompromi dan setuju dengan tetua kedua dan berdiri di belakangnya. Melihat ini, tetua kedua menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, tetapi masih ada beberapa murid sekte Yuding yang berdiri di belakang Liu Ruyan dan dengan kuat mendukungnya. Di antara mereka adalah Ni Heng, murid senior dari sekte Yuding. Ni Heng, tuanmu telah berkompromi dan kabur demi hidupnya, beraninya kau menentangku. Tetua kedua bertanya kepada Ni Heng dengan kasar. Aku tidak ingin berhubungan denganmu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan pernah berkompromi. Kata Ni Heng dengan suara dingin. Karena dia telah memilih Liu Ruyan, dia tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini sampai akhir. Selain itu, Sentian belum mati. Sekarang Ni Heng menantikan kemunculan Sentian. Baiklah, kalau begitu, kalian semua akan mati bersama. Tetua kedua mendengus dingin, dan tepat saat dia hendak menyerbu ke depan, tiba-tiba terjadi guncangan antara langit dan bumi. Lalu semua orang melihat ke arah kolam obat dengan ngeri. Saya melihat awan gelap menutupi kolam obat-obatan, dengan kilatan petir menyambar melalui awan. Gemuruh. Disertai ledakan keras, sambaran petir seketika menyambar ke arah kolam obat.
Segera setelah itu, kolom air naik dari kolam obat. Duar, petir mulai menyambar terus-menerus dan menyebabkan gelombang besar setiap saat. Ini apa yang terjadi? Liu Ruyan dan tetua ketiga melihat kilatan petir yang menyambar dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Tetua kedua dan Zeyan juga mengernyitkan dahi saat ini. Ini adalah malapetaka guntur. Mungkinkah seseorang dari Sekte Yuding berhasil menerobos? Dengan malapetaka guntur yang mengerikan seperti itu, lawannya pasti sangat kuat. Kata Zeyan dengan wajah serius. Siapa itu? Mungkinkah tetua tertinggi telah membuat terobosan? Tetua kedua bingung. Dia tidak mengerti siapa di Sekte Yuding yang telah melakukan terobosan saat ini, dan menilai dari kesengsaraan guntur yang menyebabkan terobosan ini, kekuatan orang itu pasti cukup kuat. Namun, tetua kedua tidak dapat mengingat ahli lain di Sekte Yuding yang akan menerobos saat ini. Dia bahkan tidak memikirkan Sentian. Lagi pula, Sentian hanya berada di alam transformasi. Bahkan jika dia berhasil mencapai alam fusion, mustahil baginya untuk memicu kesengsaraan guntur yang mengerikan seperti itu. Pada saat ini, hanya Niheng yang melihat kesengsaraan guntur yang mengerikan, matanya penuh dengan keterkejutan dan harapan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia dapat menebak bahwa ini pasti Sentian yang membuat terobosan. Semua orang mengira Sentian telah meninggal karena dia telah berada di kolam pengobatan dalam waktu yang lama, tetapi Niheng tahu bahwa Sentian belum meninggal. Tampaknya dia telah menyerap energi dari kolam obat-obatan dan kekuatannya telah meningkat. Petir yang mengerikan terus menyambar, dan tak lama kemudian suatu sosok, dengan kekuatan yang mengerikan, perlahan naik ke langit di sepanjang kolom air yang tebal. Awan hitam perlahan menghilang, dan petir juga menghilang. Sentian melayang di udara, memancarkan cahaya suci, seperti dewa yang turun ke bumi. Sentian, itu Sentian. Liu Ruyan melihat sosok itu di udara dengan jelas dan berteriak kegirangan. Itu Tuan Sen. Tuan muda, itu benar-benar Tuan Sen. Fang Su berteriak kegirangan saat melihat itu adalah Sentian. Mata tetua ketiga berkaca-kaca dan air mata mengalir di wajahnya. Sentian tidak mati. Sebaliknya, dia berhasil menembus alam transformasi. Dengan cara ini mereka akan diselamatkan. Ketika tetua kedua dan Zeyan melihat bahwa Sentianlah yang telah membuat terobosan, wajah mereka menjadi sangat jelek. Cepatlah dan ambil tindakan sebelum Sentian menyelesaikan terobosannya. Teriak tetua kedua dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Zeyan segera melambaikan tangannya, dan beberapa pembudidaya iblis menyerbu langsung ke arah Sentian, melambaikan berbagai senjata di tangan mereka ke arah Sentian. Melihat ini, tetua ketiga, Liu Ruyan dan yang lainnya juga melompat. Lindungi Tuan Sen, teriak tetua ketiga. Dia tahu bahwa saat ini, keselamatan Sentian harus terjamin. Selama Sentian berhasil menerobos, mereka akan selamat. Untuk sesaat, semua orang bertarung di udara. Pada saat ini, Sentian tiba-tiba membuka matanya, dan aura agung langsung menyelimuti seluruh Sekte Yuding. Beberapa pembudidaya iblis langsung terpesona oleh momentum ini, menyemburkan darah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Segera setelah itu, Sentian melambaikan tangannya, dan ribuan kekuatan spiritual terkondensasi menjadi pedang terbang yang melesat keluar seketika. Wus, wus, wus. Pedang-pedang terbang itu saling bersilangan di langit. Para pembudidaya iblis tidak dapat menghindar dan langsung terkena pedang-pedang terbang itu. Mereka jatuh ke tanah sambil berteriak. Dalam sekejap mata, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari garis keturunan tetua kedua dan para kultivator jahat yang dibawa Zeyan terbunuh atau terluka dalam sekejap mata oleh Sentian. Semua orang menatap Sentian dengan kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Banyak sekali di antara mereka yang bangkit untuk melawan, tetapi pada akhirnya hampir semuanya hancur. Tetapi saat Sentian bergerak, dia hanya melambaikan tangannya dan sebagian besar pembudidaya iblis terbunuh atau terluka. Anda harus tahu bahwa Sentian baru saja menerobos alam transformasi dan mencapai alam fusi. Yang terburuk dari para pembudidaya iblis ini berada di tingkat ke-8 alam transformasi, dan ada juga banyak penguasa alam fusion di antara mereka. Namun, mereka tidak dapat menahan lebih dari satu gerakan dari Sentian. Tuan Sen, Anda masih hidup. Hebat sekali, sangat hebat. Tetua ketiga menatap Sentian dan tiba-tiba menangis. Tuan Sen, Niheng bergegas maju dan membungkuk hormat kepada Sentian. Sentian mengangguk pelan, lalu bertanya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak pembudidaya iblis di Sekte Yuding? Sentian tidak tahu bahwa tetua kedua juga berencana untuk merebut posisi pemimpin Sekte Yuding. Tuan Sen, beginilah kejadiannya. Tetua ketiga menceritakan secara rinci kepada Sentian apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, Sentian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap tetua kedua dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia tidak menyangka bahwa tetua kedua begitu teliti. Dia telah menipu tetua ketiga dan Hu Yixiao. Rencanamu sangat bagus, tapi sayangnya kau melewatkanku. Sentian menatap tetua kedua dan tersenyum dingin. Tetua kedua memiliki ekspresi muram di wajahnya dan menatap Sentian. Dia tidak menyangka bahwa Sentian tidak mati tetapi telah membuat terobosan. Tetapi suara terobosan ini sungguh terlalu keras. Sentian, jangan berpikir kau hebat hanya karena kau tiba-tiba bertindak dan membunuh beberapa anak buahku. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka tidak dapat menghentikanku untuk mengambil posisi sebagai pemimpin sekte. Tetua kedua menggertakkan giginya, lalu menatap Zeyan dan berkata, aku akan menyerahkan Sentian padamu. Selama kau membunuhnya, kau dapat menggunakan sumber daya sekte Yuding sesuka hati. Zeyan segera mengangguk setelah mendengar ini, lalu menatap Sentian dengan dingin dan berkata, wah, aku gagal membunuhmu terakhir kali, tetapi aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini. Setelah Zeyan selesai berbicara, api yang mengamuk muncul dari badannya, dan dia mendorong telapak tangannya tiba-tiba, dan api di langit menyapu ke arah Sentian seperti ombak. Zeyan tahu bahwa kekuatan Sentian telah meningkat, jadi dia menggunakan jurus pamungkasnya segera setelah dia menyerang. Tuan Sen, Sentian, tetua ketiga dan Liu Ruyan melihat Zeyan menyerang Sentian, dan gerakan pertamanya adalah gerakan yang fatal, dan mereka tidak bisa tidak khawatir. Meskipun Sentian telah membuat terobosan, dia baru saja mencapai alam fusi, sementara Zeyan adalah seorang kultivator alam fusi kelas 3 yang juga memiliki kekuatan api pamungkas. Masih terdapat sedikit kesenjangan dalam tingkatan kultivasi kedua orang ini, jadi mereka khawatir kalau Sentian bukanlah tandingan Zeyan. Tetapi Sentian penuh percaya diri dan sama sekali tidak peduli dengan serangan Zeyan. Kalian urus saja tetua kedua, dan untuk kultivator jahat ini, serahkan saja padaku. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya kapan saja. Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Wah, kamu terlalu sombong. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Zeyan meraung, dan kemudian api langsung melahap Sentian. Melihat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke tetua kedua, lalu melompat dan menyerang tetua kedua. Sekarang tetua kedua tak lagi mendapat bantuan Zeyan, dan sebagian besar pembudidaya iblis telah meninggal. Jadi tetua ketiga dan anak buahnya yang berada di atas angin. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun pengkhianat ini lolos. Teriak Liu Ruyan, Niheng dan Fang Su, bersama dengan murid-murid Sekte Yuding, semuanya bergegas maju. Sesaat, perkelahian kembali terjadi. Orang-orang terus-menerus sekarat, dan darah yang berceceran mewarnai seluruh tanah Sekte Yuding menjadi merah. Pihak tetua kedua mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan dikalahkan oleh tetua ketiga dan anak buah Liu Ruyan. Zeyan mengelilingi Sentian dengan kobaran api di seluruh langit. Kobaran api itu membakar dengan ganas dan suhunya sangat tinggi sehingga orang-orang tidak dapat bernapas. Wah, hari ini aku akan membakarmu menjadi abu dan melihat seberapa sombongnya dirimu. Melihat Sentian terperangkap dalam api, Zeyan berkata dengan wajah bangga. Hanya dengan api kecilmu ini, kau ingin membakarku menjadi abu. Apinya terlalu lemah. Buat apinya lebih kuat. Kata Sentian dengan geli. Baiklah, karena kau masih berani berteriak, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan api itu. Kata Zeyan sambil melambaikan telapak tangannya terus-menerus, dan api pun mulai bergulung-gulung, dan api di sekitar Sentian pun menjadi semakin panas. Inilah efek yang diinginkan Sentian. Dia baru saja memurnikan seberkas api pamungkas klan iblis, tetapi sayangnya seberkas api pamungkas itu terlalu sedikit. Jadi jika Sentian ingin membuat api pamungkas di badannya lebih kuat, dia harus menyerap api pamungkas lainnya untuk memperkuat api pamungkas di badannya. Itulah sebabnya Sentian sengaja memprovokasi Zeyan, membiarkan Zeyan melepaskan semua api di badannya. Sentian merasakan api di sekelilingnya, dan tanda seperti api hitam di dantiannya mulai melonjak dan berkedip terus-menerus.
Api tertinggi di sekitarnya membentuk pusaran kecil, dan mulai menyerap energi api tertinggi di badan Sentian. Namun, Zeyan sama sekali tidak menyadarinya. Dia mengayunkan telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat Sentian terpanggang dalam api, wajah Zeyan penuh dengan seringai. Namun tak lama kemudian, alis Zeyan tiba-tiba mengernyit, kemudian tatapan matanya tertuju pada api yang mengelilingi Sentian, dan ekspresinya pun menjadi sangat serius. Anak baik, kamu benar-benar dapat menyerap energi dari api pamungkasku. Pantas saja kamu tidak takut pada apapun dalam api pamungkas ini. Zeyan menemukan rencana kecil Sentian. Lalu Zeyan tiba-tiba menghisap dengan telapak tangannya, dan api di sekitar Sentian langsung memasuki telapak tangan Zeyan, membentuk bola api sebesar bola sepak. Zeyan menggerakkan telapak tangannya maju mundur, bola api itu berangsur-angsur padam, lalu berubah menjadi hitam. Zeyan melemparkan bola hitam ke arah kepala Sentian. Bang! Disertai suara dentuman keras, zat seperti minyak hitam jatuh dari langit seketika. Zat ini sangat lengket, dan banyak sekali yang jatuh ke badan Sentian, langsung mengeluarkan suara mendesis, disertai semburan asap putih. Kulit Sentian benar-benar terbakar dan meninggalkan luka yang dalam. Sentian mengerutkan kening, dan badan emasnya yang tak terhancurkan langsung aktif. Sisik emas menutupi seluruh badan Sentian, membungkusnya seperti dewa perang berbaju besi emas. Namun, zat hitam itu masih memancarkan panas yang menyengat saat jatuh ke Sentian, dan sisik emasnya benar-benar rusak akibat terbakarnya saat ini. Sial, apa-apaan ini? Kenapa merepotkan sekali? Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dan segera mundur ke belakang. Dia ingin menghindari area ini. Benda-benda ini seperti fosfor. Begitu menempel di badan, benda-benda ini akan terus mengeluarkan panas dan terbakar, dan tidak ada cara untuk mengeluarkannya dari badan. Hahaha, kau masih ingin lari? Bagaimana mungkin? Ini adalah cairan sisik hitam yang dipadatkan oleh api pamungkas. Tidak ada cara untuk memadamkannya. Zeyan tertawa, dan dengan lambaian tangannya, cairan sisik hitam yang tak terhitung jumlahnya memercik ke arah Sentian lagi. Melihat ini, Sentian mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual, membentuk perisai transparan di sekitar badannya. Desis, desis, desis. Cairan bersisik hitam itu memercik ke perisai dan dengan cepat membakar perisai itu. Kemudian mulai membakar dan menggerogoti badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan. Sentian menatap cairan bersisik hitam itu dan terdiam sejenak. Dia tidak menyangka bahwa kendali Zeyan atas api pamungkas begitu hebat. Hahaha, menyerah saja. Tidak ada yang bisa menahan panasnya cairan sisik hitam. Pada akhirnya, seluruh badanmu akan terbakar dan kau akan mati. Zeyan tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, Sentian hanyalah kekuatan yang sudah habis dan akan segera dikalahkan. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di mata Sentian, dan dia langsung teringat sesuatu. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Bukan hanya kamu yang memiliki api tertinggi. Aku juga memilikinya di sini. Mari kita bandingkan api tertinggi siapa yang lebih kuat. Setelah Sentian selesai berbicara, api tertinggi di dantiannya langsung dipindahkan ke telapak tangannya. Zeyan melihat bahwa di telapak tangan Sentian, ada bola api hitam yang terus-menerus melompat. Api tertinggi, apakah itu benar-benar api tertinggi? Bagaimana kamu bisa memiliki api tertinggi? Zeyan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana Sentian bisa memiliki api tertinggi? Kalian pasti tahu bahwa api pamungkas ini hanya dimiliki oleh klan iblis api mereka, dan hanya klan iblis mereka yang dapat mengolahnya. Namun sekarang, bagaimana mungkin Sentian, seorang manusia, memiliki api pamungkas di dalam badannya? Zeyan menatap Sentian dengan kaget, dan dia dapat merasakan bahwa api yang tampaknya lemah di telapak tangan Sentian mengandung kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Mungkinkah ini api suci tertinggi dari leluhur iblis api? Pada saat ini, Zeyan membuka mulutnya lebar-lebar, dengan sedikit ketakutan di matanya, karena dia sudah merasakan bahwa api tertinggi di tangan Sentian tidak sama dengan miliknya. Sentian tidak tahu apa itu api suci tertinggi leluhur iblis api. Dia hanya tahu bahwa api di badannya juga merupakan api tertinggi dari klan iblis. Karena aku tidak bisa menghentikan cairan sisik hitammu, biarkan saja terbakar. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan api langsung melesat menuju cairan sisik hitam itu.
Ketika cairan sisik hitam itu bersentuhan dengan api, seketika itu juga mengeluarkan suara letupan, diikuti oleh semburan api, dan semuanya mulai terbakar. Pada saat yang sama ketika cairan sisik hitam itu terbakar, kabut hitam muncul di sekitarnya, meliputi area dengan radius ratusan meter. Cairan sisik hitam mulai terbakar, dan tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Sentian. Pada saat ini, bola api Sentian mulai bergerak melalui api, dan terus-menerus menyerap api di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Awalnya, bola api Sentian hanya seukuran telapak tangan, tetapi dengan cepat menyerap sejumlah besar api dan menjadi jauh lebih besar ukurannya. Bahkan apinya terus membumbung tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki api suci tertinggi? Melihat api yang membumbung tinggi, Zeyan tercengang. Dia benar-benar bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sentian benar-benar memiliki api suci tertinggi dari garis keturunan iblis api mereka di dalam badannya. Api suci tertinggi ini 100 kali lebih kuat dari api di badannya. Ada banyak hal yang mustahil. Aku akan membiarkanmu melihat hal-hal yang lebih menakjubkan, kata Sentian, dengan cahaya dingin menyala di matanya, dan api mulai mengalir melalui badannya. Pada saat ini, nyala api di badan Sentian jauh lebih kuat daripada nyala api di badan Zeyan, termasuk panas yang keluar dari nyala api itu, yang tidak pada level yang sama. Pada saat ini, Sentian bagaikan matahari, membuat area dalam radius ribuan meter menjadi sangat panas. Banyak orang tidak tahan dan kabur. Api di badan Zeyan langsung dikalahkan oleh api Sentian, bagaikan kurcaci yang bertemu raksasa. Ini adalah api pamungkas dari leluhur iblis api. Mengapa kau memilikinya? Siapa kau? Apa hubunganmu dengan leluhur iblis api? Katakan padaku dengan cepat. Badan Zeyan sedikit gemetar. Kalian harus tahu bahwa mereka, garis keturunan Flame Demon, semuanya adalah murid dari Flame Demon Ancestor. Sekarang Sentian benar-benar memiliki api pamungkas milik Flame Demon Ancestor. Jika Sentian memiliki hubungan dengan Flame Demon Ancestor, maka Zeyan akan melakukan pembangkangan. Dalam garis keturunan iblis api mereka, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung leluhur iblis api, dan api tertinggi yang mereka miliki juga diturunkan oleh leluhur iblis api. Kalau saja mereka tidak terlahir kembali sebagai iblis api, mungkin garis keturunan iblis api mereka sudah musnah seperti iblis-iblis lainnya, dan lenyap tanpa jejak. Alasan mengapa mereka masih bisa eksis di alam surga dan manusia adalah berkat api tertinggi di badan mereka. Apakah kamu ingin tahu? Sentian tersenyum dingin, seluruh badannya diliputi api, dan dia berkata dengan suara dingin. Aku berteman dengan leluhur iblis api yang kamu sebutkan, aku pernah menyelamatkan hidupnya. Tidak hanya iblis api, iblis angin, iblis darah, dan iblis yin, mereka semua sangat mengenalku. Jika bukan karena aku, mereka pasti masih terperangkap di dalam toples. Aku juga memiliki kekuatan pola dao iblis yin di badanku, ini kamu tahu. Kata-kata Sentian membuat Zeyan berpikir keras, karena apa yang dikatakan Sentian benar. Terakhir kali dia bertarung dengan Sentian, Zeyan merasakan kekuatan pola dao di badan Sentian. Sekarang Sentian memiliki api pamungkas leluhur iblis api di badannya, yang membuat Zeyan sedikit ragu-ragu. Zeyan, jangan dengarkan bualannya. Berapa umurnya? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak iblis? Terlebih lagi, iblis-iblis yang dia sebutkan telah ditekan bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa dibodohi olehnya? Tetua kedua melihat dari jauh bahwa Zeyan tercengang oleh tipu daya Sentian, dan buru-buru berteriak pada Zeyan. Zeyan merasakan getaran di sekujur badannya dan tiba-tiba tersadar. Dia kemudian melotot ke arah Sentian dan berkata, "Anak baik, aku hampir tertipu olehmu. Aku tidak tahu dari mana kau mempelajarinya. Kau benar-benar mengatakan bahwa kau berteman dengan beberapa iblis besar dari klan iblis. Kau sangat tidak tahu malu. Aku sangat tidak tahu malu. Karena kau tidak percaya padaku, maka aku akan membiarkanmu merasakan metode iblis lainnya." Setelah Sentian selesai berbicara, api di badannya berangsur-angsur padam, dan seluruh orang itu terbungkus dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. "Tinju cahaya suci!" teriak Sentian, lalu sebuah bola cahaya keemasan menyambar tinju Sentian.
Sentian melayangkan pukulan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu langsung berubah menjadi bola cahaya keemasan dan terbang langsung ke arah Zeyan. Bola cahaya ini membawa momentum tak terbatas dan menembus kehampaan. Melihat ini, pupil mata Zeyan tiba-tiba mengecil dan badannya langsung mundur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi gerakan Sentian secara langsung. Meskipun Zeyan belum pernah melihat tinju cahaya suci, dia dapat merasakan tekanan mengerikan dari pukulan ini. Zeyan tidak tahu apakah tinju cahaya suci adalah keterampilan unik dari klan iblis, tetapi kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan ini membuat Zeyan merasa sangat takut. Saya melihat badan Zeyan mundur dengan cepat, dan saat dia mundur, aura aneh terpancar dari badannya. Aura aneh ini menyebar ke segala arah, dan pada saat yang sama, udara di seluruh kehampaan itu berkontraksi dengan cepat. Api kembar tak terbatas. Bersamaan dengan teriakan keras Zeyan, udara yang menyusut dengan cepat itu meledak hebat dalam sekejap. Untuk sesaat, kehampaan itu bergetar terus-menerus, dan lingkungan di sekitar Sentian langsung berubah menjadi gelap. Ini membawa Sentian ke dimensi lain. Zeyan ini benar-benar menggunakan sihir luar angkasa. Sentian melihat badan Zeyan mulai terbakar, tetapi apinya sebenarnya memiliki dua warna, satu hitam dan satu putih. Dengan alis Zeyan sebagai pusatnya, terbentuklah dua api yang berbeda. Api di kedua sisi badan Zeyan bergetar, kemudian terus menyatu dan memadat. Di ruang gelap, piring yin yang besar muncul di atas kepala Sentian. Dan piring yin yang ini terbuat dari dua api yang berbeda. Kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari lempeng yin yang dan langsung menyelimuti Sentian. Sentian terjebak dalam sihir luar angkasa dan tidak punya cara untuk menghindar. Hahaha, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mencuri api pamungkas iblis api, kau masih jauh dari memahami dan menggunakan api pamungkas itu. Bahkan jika kau memiliki secercah api pamungkas iblis api, kau tidak akan bisa menggunakannya, dan kau tidak akan bisa mengalahkanku sama sekali. Melihat Sentian benar-benar ditekan olehnya, Zeyan tertawa terbahak-bahak. Infinite Double Flames dianggap sebagai jurus terkuat dari garis keturunan Flame Demon mereka. Tidak banyak orang yang mengetahui keahlian unik ini, dan Zeyan juga mengalami banyak kesulitan untuk mempelajari dasar-dasar Infinite Double Flames. Tetapi meskipun itu hanya pengetahuan yang dangkal, itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang ketika berhadapan dengan seseorang seperti Sentian yang baru saja menerobos ke alam fusi. Sentian merasakan tekanan dari atas kepalanya, melihat cakram yin yang terus berputar ke bawah. Sentian tidak bergerak sama sekali, dan duduk bersila sambil mengeluarkan bunyi plok. Karena tidak ada jalan keluar dari sihir angkasa, Sentian hanya duduk saja. Segera setelah itu, api mulai membakar sekujur badannya, dan kesadaran spiritualnya menyebar dengan cepat, perlahan menyambut serangan api ganda tak terbatas milik Zeyan. Karena jurus ini juga berasal dari garis keturunan iblis api, Sentian merasa dia dapat memurnikannya menjadi api dan menggunakan jurus ini untuk keuntungannya sendiri. Seperti yang dikatakan Zeyan, meskipun Sentian sekarang memiliki sedikit api pamungkas leluhur iblis api, dia tidak tahu cara memanfaatkan dan menggunakannya. Sentian masih kurang memahami api pamungkas, jadi Sentian ingin belajar beberapa trik dari Zeyan. Ketika Zeyan melihat Sentian duduk menghadap nyala api gandanya yang tak terbatas tanpa menghindar atau menghindar, dia tertegun sejenak. Mungkinkah orang ini tahu ia tidak dapat kabur, jadi ia menyerah begitu saja? Zeyan tidak mengerti mengapa Sentian tidak melawan. Meskipun api kembar Wuji sangat kuat, Zeyan baru mempelajari dasar-dasarnya. Sentian tidak akan takut sampai menyerah hanya setelah satu serangan. Zeyan menatap Sentian dengan waspada, dia takut kalau Sentian sedang mempermainkannya. Tetapi sampai cakram yin yang dengan api dua warna di atas kepalanya jatuh di kepala Sentian. Sentian tidak bergerak. Biarkan api dua warna yang berkobar menyelimuti Sentian. Sosok Sentian semakin lama semakin memudar, dan seluruh badannya seolah diserap oleh lempeng yin yang. Melihat ini, Zeyan akhirnya menghela napas lega. Tetapi ketika Zeyan hendak membatalkan sihir luar angkasa, ia tiba-tiba menemukan bahwa api kembar Infinite Flames yang awalnya menyala, perlahan-lahan padam. Sentian perlahan berdiri dan menatap Zeyan dengan mata yang dalam. Zeyan terkejut, kemudian dalam tatapan matanya yang terkejut, dia melihat api di sekujur badan Sentian telah berubah menjadi dua warna, separuh api biru muda dan separuh api gelap. Ini, apa yang terjadi?
Zeyan tidak mengerti mengapa api pamungkas di badan Sentian berubah menjadi dua warna, dan berbeda dengan warna nyala apinya. Namun sebelum Zeyan bisa bereaksi, dua macam api di sekeliling badan Sentian langsung menyatu, lalu berubah menjadi lempengan yin yang amat besar, yang menekan Zeyan. Api kembar tak terbatas. Bagaimana kau tahu keterampilan unik dari garis keturunan iblis apiku? Zeyan benar-benar bingung. Kau tahu, seberkas api pamungkas dari leluhur iblis api dapat dicuri dan kemudian disempurnakan perlahan. Namun, keterampilan unik dari garis keturunan iblis api mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semua orang. Sekarang Sentian benar-benar menunjukkan keterampilan unik dari garis keturunan Flame Demon, yang membuat Zeyan tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Sentian mempelajarinya. Kalau Zeyan tahu bahwa api ganda tak terbatas yang diperagakan Sentian adalah apa yang baru saja ia pahami dan sempurnakan melalui gerakannya, ia mungkin akan sangat marah hingga ia akan mati. Tepat ketika Zeyan kebingungan, nyala api ganda tak terbatas yang ditunjukkan oleh Sentian telah mencapai di atas kepala Zeyan. Kekuatan besar dan mengerikan itu langsung menimpa kepala Zeyan. Dia hanya merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, dan seluruh badannya terbakar dari dalam keluar, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Panas ini 100 kali lebih kuat dari api Zeyan sendiri. Di saat kritis hidup dan mati, dia mati-matian mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya untuk melawan, dan api Zeyan menyala dengan ganas, mencoba menghalangi kekuatan api ganda yang tak terbatas. Melihat ini, Sentian sedikit mengernyit, dan beberapa api menyembur keluar dari telapak tangannya, langsung mengenai plat yin yang, langsung meningkatkan kekuatan api ganda Wuji lagi. Teriakan lain. Zeyan langsung hancur, dan badannya mulai terbakar hebat. Sentian dapat melihat dengan jelas bahwa badan Zeyan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, dan bahkan tengkioraknya yang keras berubah menjadi terak. Tetapi ketika Sentian baru saja menghela napas lega, tiba-tiba api membubung ke langit. Sentian, tunggu saja aku. Kami, klan iblis api, akan menjaga api kami tetap menyala dan jiwa serta badan kami tidak akan hancur. Bola api itu meraung dengan ganas, lalu dengan cepat menghilang. Melihat ini, Sentian tiba-tiba mengerahkan tenaga pada kakinya dan langsung mengejar bola api itu. Dia akhirnya membunuh Zeyan, jadi bagaimana mungkin Sentian membiarkannya lolos? Dia harus memastikan bahwa pihak lain hancur baik secara fisik maupun spiritual. Kau tidak bisa kabur. Kau, bola api ini, tetaplah di sini dan jadilah sumber dayaku. Sentian menangkap bola api itu, lalu mengulurkan tangannya dan langsung meraihnya di telapak tangannya. Tak peduli seberapa keras api itu berjuang, ia tidak punya cara untuk kabur. Lagi pula, Sentian juga memiliki api pamungkas, jadi meskipun dia memegang bola api ini, dia tidak bisa merasakan sedikit pun sensasi terbakar. Api mulai membubung di telapak tangan Sentian, membungkus api oker dan mulai menyerap dan memurnikannya. Pada saat ini, Zeyan benar-benar panik. Jika api bawaannya diserap dan dimurnikan, maka dia tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Sentian, aku dari garis keturunan iblis api. Kau tidak bisa membunuhku, kalau tidak, kami, garis keturunan iblis api, tidak akan memaafkanmu. Jangan berpikir bahwa kami para pembudidaya iblis adalah tikus yang menyeberang jalan. Sejujurnya, di dunia surgawi ini, garis keturunan iblis api kami sangat kuat. Lepaskan aku, dan aku berjanji tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Zeyan mulai memohon belas kasihan dengan pendekatan yang lembut namun tegas. Namun Sentian tidak peduli sama sekali, api pamungkas di badannya masih menyerap dan memurnikan api dari api oker. Melihat Sentian sama sekali tidak takut. Zeyan sangat takut, jadi dia memohon. Tolong ampuni nyaweku. Selama kamu mengampuni nyaweku, aku bisa memberitahumu rahasia garis keturunan iblis api kita di alam surgawi. Meskipun kamu memiliki api suci tertinggi dari leluhur iblis api di badanmu, itu terlalu sedikit. Hanya ada seberkas api. Jika kamu ingin membuat api tertinggi di badanmu lebih kuat, kamu harus terus menyerap api tertinggi milik orang lain. Aku bisa membantumu. Tanpa bantuanku, kamu tidak akan pernah bisa menemukan kultivator sihir dari garis keturunan iblis api. Untuk bertahan hidup, Zeyan hanya bisa mengkhianati bangsanya sendiri. Ketika Sentian mendengar apa yang dikatakan Zeyan, dia memang terbujuk oleh orang ini. Sentian hanya tahu sedikit tentang iblis di dunia surgawi,
apalagi garis keturunan iblis api, yang sama sekali tidak diketahui Sentian. Jika Sentian ingin membuat api pamungkas di badannya lebih kuat, tampaknya ia benar-benar perlu menemukan seorang kultivator sihir dari garis keturunan iblis api. Baiklah, aku akan mengampuni nyawemu. Setelah Sentian mengatakan ini, dia menyimpan api pamungkasnya sendiri, dan kemudian melahap api pamungkas Zeyan dalam satu tegukan. Setelah menggunakan kekuatan spiritual untuk menyegel api bawaan Zeyan, Sentian langsung melemparkan bola api ini ke lautan kesadarannya. Dengan cara ini, Sentian akan dapat berkomunikasi dengan Zeyan tanpa hambatan apapun, dan Sentian juga bisa mendapatkan beberapa informasi tentang garis keturunan iblis api dari Zeyan. Setelah menaklukkan Zeyan, sihir ruang angkasa langsung bergetar dan riyuntuh. Melihat sihir luar angkasa yang riyuntuh, Sentian tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual di langit menyembur ke segala arah. Dalam sekejap, sihir luar angkasa riyuntuh dan sosok Sentian mulai perlahan muncul. Semua orang memperhatikan pertarungan antara Sentian dan Zeyan. Meskipun keduanya berada di tengah-tengah sihir luar angkasa, getaran dahsyat dari kehampaan masih membuat semua orang merasakan intensitas pertarungan antara keduanya. Dengan riyuntuhnya sihir luar angkasa, semua orang tahu bahwa pertempuran antara Sentian dan Zeyan telah berakhir. Zeyan jelas pemenangnya, karena dia memiliki keterampilan unik dari garis keturunan Flame Demon. Tetua kedua menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya saat melihat sihir luar angkasa yang hancur. Menurut pendapatnya, Zeyan pasti telah menggunakan keterampilan uniknya untuk membunuh Sentian saat dia menggunakan sihir luar angkasa. Sekarang sihir luar angkasa telah riyuntuh, itu membuktikan bahwa pertempuran telah berakhir dan Sentian pasti telah terbunuh. Mendengar perkataan tetua kedua, tetua ketiga, Liu Ruyan dan yang lainnya semua terkejut. Mereka semua berharap Sentian aman dan sehat. Paman Sanyai, Nona, jangan khawatir, Tuan Sen pasti aman, pasti dia yang keluar. Pada saat ini, Niheng berkata dengan percaya diri. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tetua ketiga menatap Niheng dengan rasa ingin tahu, karena Niheng selalu bisa menebak dengan benar, dan sepertinya Niheng sangat percaya pada Sentian. Ya, bagaimana kau tahu kalau orang yang keluar itu pasti Sentian? Liu Ruyan menatap Niheng dengan bingung dan bertanya. Niheng tersenyum getir. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak perlu menyembunyikan apapun lagi, jadi dia berkata. Jiwaku ada di tangan Tuan Sen. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Sen, aku pasti sudah menjadi mayat sekarang. Begitu. Kata-kata Niheng keluar, tetua ketiga dan Liu Ruyan sama-sama tercengang, lalu mereka menjadi senang. Tetua ketiga baru kemudian mengerti mengapa Niheng, sebagai murid tertua Hu Yixiao, selalu mendengarkan Sentian, dan juga menjadi sangat ramah terhadap murid-murid di garis keturunan mereka. Ternyata jiwanya ada di tangan Sentian, dan Niheng tidak punya pilihan selain mendengarkan Sentian. Saat Niheng selesai berbicara, sosok Sentian menjadi semakin jelas, dan akhirnya muncul di depan semua orang. Tuan Sen, ini benar-benar Tuan Sen. Fang Su berteriak kegirangan saat melihat ini. Ketika tetua ketiga dan Liu Ruyan melihat Sentian muncul, mereka gemetar karena kegembiraan. Semua orang menatap Sentian dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Sentian baru saja menembus alam fusi dan mampu mengalahkan Zeyan. Sungguh luar biasa. Tetua kedua terkejut. Dia menatap Sentian dengan tidak percaya, lalu melihat ke sekeliling Sentian. Dia ingin melihat apakah Zeyan masih hidup. Tidak perlu mencarinya. Orang yang kamu undang sudah berubah menjadi abu. Kata Sentian sambil tersenyum dingin. Perkataan Sentian membuat tetua kedua dan bawahan Zeyan sangat panik. Sekarang Zeyan sudah mati, itu membuktikan bahwa kekuatan Sentian pasti lebih kuat dari Zeyan. Guncangan ini membuat para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Zeyan gemetar dan kehilangan semua semangat juang mereka. Bersambung.